Kali ini kita bahas drama Korea berjudul The Crown Clone. Cerita diawali putra mahkota bernama Lee Hun menatap jubah ayahnya yang tergantung. Adiknya bernama Yul menangis di samping raja yang terbaring sakit. Dia memanggil anaknya bernama Yul bahwa ayahnya akan segera pergi. Hal ini membuat Yul terus menangis sambil memanggil ayahnya. Seorang kasim menuntunnya untuk duduk di samping Perdana Menteri Lee Hun. Raja meminta Lee Hun yang memang membencinya agar berjanji akan melindungi adiknya. Namun malah ledekan yang dilontarkan Lee Hun padanya. Raja pun kesal. Beberapa saat kemudian, Raja meninggal. Lee Hun meneteskan air mata, entah karena sedih atau hanya berpura-pura. Istana berkabung dan Lee Hun memberikan penghormatan terakhir pada ayahnya. Kini, tahta dan kekuasaan pun berpindah tangan padanya. Di suatu tempat, orang-orang sedang bergembira menyaksikan pertunjukan sirkus yang dipimpin Gabso. Lalu datanglah badut berbaju merah bernama Hasun dengan topeng di wajahnya. Sang badut memerintahkan tokoh raja, dia menunjuk seorang penonton. Di istana, seseorang sedang diadili di depan raja. Wakil Menteri Shin sedang menginterogasinya. Terdakwa akhirnya menjawab karena tidak tahan lagi dengan siksaan yang dia terima. Lee Hun terkejut karena Tuan Agung Neunchang adalah kakek dari Pangeran Yul Gyeogin. Neunchang pun ditangkap, namun dia menyangkal telah melakukan pengkhianatan. Dia menuduh Menteri Shin licik karena sudah memfitnahnya, Bray. Neunchang mengancam akan memberitahukan tindakan berbahaya Shin kepada raja. Dengan kejam, Shin malah membunuhnya. Para pengawal membawa Pangeran Yul. Ibunya menangis histeris meminta anaknya dilepaskan. Dia ngoceh-ngoceh pada raja, manusia macam apa yang memisahkan anak dari ibunya, dan bahkan membunuh ayahnya yang tak bersalah. Lee Hun sedang mengadakan rapat dengan bawahannya. Kepala pemeriksaan memohon pada Lee Hun untuk berbelas kasihan tidak menghukum Pangeran Yul karena dia adiknya sendiri. Sedangkan Shin bersikeras sebaliknya karena nama Pangeran Yul tertulis di daftar pengkhianat. Dia bahkan meminta Lee Hun untuk menghukum kepala pemeriksa bernama Yo beserta pengikutnya karena menempatkan kerajaan dalam bahaya. Pangeran Yul dikawal keluar penjara. Dia berlari begitu melihat kakaknya, dan Pangeran Yul langsung memeluk raja. Lee Hun memberitahukan adiknya bahwa dia harus mengirim Yul ke suatu tempat untuk sementara waktu. Dia berjanji akan menjemput Yul. Pengawal membawa Pangeran Yul yang menangis ketakutan. Di suatu tempat, Pangeran Yul makan dengan lahapnya. Beberapa saat kemudian, Pangeran Yul pun pingsan. Menteri Shin dianugerahi raja sebagai Tuan Agung dari Gyeongsu karena telah berjasa menumpas pengkhianat dan membawa kedamaian kerajaan. Namun wajah raja begitu tegang, Bray. Hasun sang badut sedang melakukan sebuah tarian. Dia melepas topengnya untuk menutup pertunjukan. Semua penonton bertepuk tangan, dan terlihat wajah Hasun tampak sama persis dengan Raja Lee Hun. Bangsawan yang menyewa sirkus menatap Hasun, dia memuji wajah Hasun yang tampan. Esoknya, sang bangsawan menolak memberikan bayaran karena menganggap tim sirkus sudah mengolok-olok raja. Masih untung tidak dia laporkan. Hasun hendak protes, namun teman-temannya menyeretnya pergi. Di jalan, Darai terus menggerutu memaki si bangsawan. Hasun yang tak terima, dia kembali ke rumah bangsawan dengan melompati pagar. Dia memeriksa guci-guci penyimpanan makanan satu persatu. Salah seorang pelayan memergokinya, yang tentu membuatnya panik. Sebelum kabur, dia memecahkan guci. Hasun melempar sebuah bungkusan yang ternyata berisi ikan. Hasun mengajak mereka pergi ke Hanyang atau Seoul.
Setelah beberapa hari perjalanan, mereka semua tersenyum saat melihat tiba di kota Hanyang. Li Hun terbangun dari tidurnya. Dia tampak terengah-engah. Tiba-tiba datang Yul dengan mulut penuh darah. Tentu membuatnya ketakutan. Rupanya dia mimpi buruk. Dia juga melihat bayangan melintas di balik jendela kamarnya. Orang-orang berpakaian hitam dengan penutup wajah masuk ke kamar Li Qiu. Sementara di dalam Li Qiu sudah siap dengan pedangnya. Para penyusup langsung menyerangnya. Namun dia dapat mengalahkan para penyusup. Muyong membuka penutup wajah salah satu dari mereka. Sesaat kemudian Li Hun datang. Dia bertanya siapa yang memerintahkan mereka. Tapi yang ditanya dengan berani menyudutkan Li Hun yang dituduhnya sudah membunuh mantan raja dan saudaranya sendiri. Tentu ocehannya membuat Li Hun marah dan membunuh penyusup tersebut. Li Hun tak terima jika dirinya dituduh telah membunuh saudaranya sendiri. Dia meminta Li Qiu berjanji untuk melindunginya dan menemukan orang yang ingin membunuhnya. Li Qiu menemui kepala pemeriksaan bernama Yo Ho Jun. Dia baru menyadari peringatan Li Qiu sebelumnya benar, bahwa dia membiarkan Shin ke pengadilan. Mereka berdua berencana menggagalkan Shin jadi anggota Dewan Negara bagian kiri. Rombongan sirkus akhirnya sampai juga di Hanyang. Hasun memohon izin untuk bisa diberi kesempatan menampilkan aksinya, namun ditolak. Osim memberitahukan bahwa sudah tidak ada lagi orang yang akan menonton aksinya. Huadang mengunjungi kediaman Ratu Sowon. Ratu memberinya hadiah cantik. Bukannya berterima kasih, Huadang malah memanas-manasi membicarakan soal rumor kecemburuan Ratu. 백부님도 보셨어야 했는데. Di kediamannya, Huadang langsung curhat pada Shin yang ternyata adalah pamannya. Dia mengeluhkan Yowon yang hanya ratu pajangan, tapi sok baik dan murah hati. Shin memberikan jimat keberuntungan agar dia dapat cepat hamil. Huadang sangat senang dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Ratu Sowon jalan-jalan bersama ayahnya, yang juga kepala pemeriksaan Yo. Kedatangan Payo dan Li Qiu menghadap raja guna memberikan bukti korupsi yang dilakukan Menteri Shin. Mereka meminta agar Shin dihukum, namun permintaannya ditolak karena peran Shin sangat besar baginya. Kepala Yo berusaha meyakinkan Li Hun jika pengadilan sudah diisi oleh orang-orangnya. Tak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dia rencanakan. Di luar sana mereka bilang bahwa kini ada dua raja di kerajaan ini. Jika raja tidak menghukumnya, pemerintahan akan sulit dikendalikan. Tapi Li Hun tidak mau mendengarkan ayah mertuanya. Huadang menuangkan minuman untuk raja. Dia bahkan menyuruh Huadang untuk minum, bahkan menyuapi makanannya. Raja tersinggung saat Huadang mendengar makanannya tak enak. Dengan kesal dia menuangkan teko ke mulutnya. Saat mengambil ornamen di bajunya, rupanya berisi jimat pemberian Shin. Hal ini membuat raja marah. Dia menemui Ratu Sowon yang membuatnya terkejut karena raja datang tanpa memberitahunya. Raja menanyakan tentang jimat yang dipakai Huadang. Seharusnya ratulah yang memberikan anak. Sowon malah meminta raja untuk berbuat baik pada rakyatnya dan menunjukkan rasa hormat pada dewa agar diberikan anak. Menteri Shin sedang duduk bersama Dayang Kim. Mereka membicarakan raja yang hanya menginginkan pewaris sah dari ratu. Shin menyampaikan idenya untuk mengganti ratu dengan yang baru. Raja sedang menginterogasi Shin perihal korupsinya dengan disaksikan Ketua Yo dan Li Qiu. Menteri Shin berdalih bahwa semua uang korupsinya dia gunakan untuk membangun istana raja yang baru. Li Hun mengakui kesetiaan Shin. Tentu membuat Li Qiu dan Payo tampak kecewa. Inspektur Muyong melaporkan bahwa saksi yang kemarin bersedia bekerja sama sudah mengaku. Dia bersama Yo dan Li Qiu pergi ke tempat saksi. Saksi mengakui bahwa Shin lah yang memerintahkannya. Ketua Yo lega akhirnya mereka punya cara untuk menghentikan Shin.
신치수를 막을 수 있네. Tapi Li Qiu mengingatkannya untuk tidak tergesa-gesa. Sementara, Li Hun mengumumkan pengangkatan Shin sebagai anggota Dewan Bagian Kiri. Saat itulah Ketua Yo menginterupsi dengan membawa saksi. 영모를 고변하고자 하옵니다. Aksinya ini membuat Li Qiu tampak terkejut karena tidak dirundingkan dengannya. Dia melihat ke arah Shin yang terlihat tenang, lalu mengalihkan pandangannya kepada Yo dengan raut khawatir. Dan benar saja, saksi mengaku bahwa yang menyuruhnya melakukan pembunuhan adalah Ketua Yo. 다른 데로만 고하면 부원군이옵니다. Rupanya sebelumnya Menteri Shin juga mendatangi saksi. Karena terpojok, Yo berlutut dan berkata bahwa yang dikatakan saksi adalah fitnah. Namun karena dia tidak punya bukti, 전하를 시해하라 명한 적이 없사옵니다. Li Hun dengan tegas menyuruh pengawal memenjarakan ayah mertuanya sendiri. Duh, kejam. 이 나라 백성을 위해 살아오신 분입니다. Ratu Sowon mendatangi Raja Li Hun untuk meyakinkannya bahwa ayahnya dijebak. Lagi-lagi Li Hun tidak mengindahkannya. Sowon berlutut diikuti para dayangnya. Jika Li Hun akan menghukum ayahnya, dia meminta untuk dihukum juga. 전하께서 아버지의 충심을 의심하시는 아버지를 벌하시려거든. Sowon mempertaruhkan tahta ratunya agar ayahnya diberi kesempatan untuk membersihkan namanya. Namun Li Hun tidak bergeming, dia menyuruh Yowon pergi. Ibu Suri tersenyum senang mengetahui Li Hun dikhianati orang kepercayaannya. Karena berkat rencana Pangeran Ji Pyung yang duduk di depannya. 부원군이 암살을 사주했다고 변하게. Sebelumnya saksi bertemu dengan Pangeran Ji Pyung di mana penyerangan pada Li Hun belum terjadi. Pangeran Ji Pyung mewanti-wanti jika misinya gagal, maka saksi harus menyalahkan Ketua Yo. Dia menjanjikan posisi pemerintahan pada keluarga saksi. 술을 더 가져오너라. Di tempat lain, Li Qiu sedang stres minum sendirian. Di luar, Hasun dan Gabson sedang melakukan pertunjukan. Li Qiu kesal lalu mendorong Hasun hingga terjatuh. 문제를 저질렀는지 Li Qiu terkejut melihat wajah Hasun yang mirip dengan raja. Dia menyuruh Won Shin untuk mengurungnya di gudang. Akhirnya, Hasun diseret ke gudang. Li Qiu meminta Wo Shim untuk tidak melepaskan Hasun sebelum dia memerintahkannya. Esoknya, Kasim Jo menemui Li Qiu dan melaporkan bahwa Li Sun ngamuk lagi. Di tempat raja, kondisinya terlihat berantakan karena ulah raja. Dia juga mencekoki seorang dayang dengan bubur yang masih panas, karena dia takut bubur itu sudah diracun. Dayang istana Kim hanya bisa diam menyaksikan tingkah rajanya. 긴이 올릴 말씀 있습니다. 그냥 하거라. Li Qiu menemui raja. Dia memberitahukan raja ada yang harus dilihatnya. Di tempat lain, beberapa orang membawa Hasun dan memperlihatkan Hasun pada raja. Mereka pun saling memandang. Untuk memperjelas penglihatannya, Raja Li Hun mendekat dengan membawa sebuah lentera. Seketika keduanya terpana melihat wajah mereka. Li Qiu memerintahkan Hasun agar memberinya hormat pada raja. Raja melepas topi kebesarannya lalu meletakkannya di kepala Hasun. Dia berusaha melihat kemiripan mereka berdua. Tak cukup sampai di situ, raja menanggalkan jubahnya dan menyuruh Hasun untuk mengenakannya. Hasun melihat ke arah Li Qiu meminta pendapatnya dan dia mengangguk setuju. Hasun pun segera memakaikan jubah raja ke tubuhnya dengan tangan gemetar dan membuat Li Qiu tampak tersenyum. Raja meminta Hasun untuk memerankan dirinya sebagai raja. Dia menirukan kata-kata raja. 제대로 놀지 못하겠느냐? 제대로 놀지 못하겠느냐? Raja terpana dan tertawa sangat keras saking senangnya. Li Qiu mencegah raja untuk pergi dari istana. Namun raja kini mempunyai alasan bahwa sudah ada penggantinya. 단 한숨도 자지 못해. 알겠습니다. Li Qiu mengingatkan mungkin Hasun dapat menjadi perisai yang dapat melindunginya. Tapi dia juga bisa menyalahgunakan perannya sebagai raja. Kita harus mempersiapkan secara penuh untuk menjadi cloningannya. Kalau tidak, akan menjadi bumerang bagi kita. Li Hun pun melangkah pergi. 전하를 대신하라니 그것이 무슨... Hasun terkejut saat Li Qiu memintanya jadi cloningan raja. Dia pun menolak. Lagi-lagi Li Qiu mengancam akan menghukum adik dan pamannya. Dia hanya butuh beberapa hari saja agar Hasun memerankannya sebagai raja, sambil menjanjikan kekayaan untuknya.
마음대로 해보십시오. 평생 걱정하지 않고 먹고 살. Li Qiu memperkenalkan Kasimjo sebagai pelayan pribadi raja. Dia meminta Kasimjo untuk menilai Hasun. Esok harinya, para dayang mengelap wajah dan tangan Hasun. Hal ini membuatnya tegang dan gugup. Hasun melongo melihat banyaknya makanan di hadapannya. Tapi dia teringat ucapan Li Qiu, mungkin saja salah satu makanan itu ada yang meracunnya. Waduh, bener juga ya. Saat sedang jalan-jalan dengan Kasimjo, Hasun berhenti saat melihat Sowon yang sedang melamun. Dia terkesima melihat kecantikannya. Kasimjo memberitahukan bahwa itu adalah ratu. 중전 마마시옵니다. 중전. Hasun terkejut, dia teringat ucapan Li Qiu kalau dia tak boleh bertemu siapapun di istana terutama ratu. Pelayan ratu memberitahunya bahwa di seberang ada raja. Sowon pun menoleh, namun Hasun dan Kasim langsung bersembunyi. Mengetahui ratu menghampirinya, Hasun gelagapan dan langsung kabur sampai sepatunya lepas. Sowon jelas heran melihat tingkah raja. Menteri Sin menemui raja. Awalnya dia basa-basi menanyakan kondisinya. Lalu dia menanyakan hukuman apa yang akan diberikan raja pada ayah mertuanya. 그리 비답을 내려주실 것이라며. Menteri Sin minta izin untuk menghukum mati Ketua Yo agar istana bebas dari kekhawatiran. Teringat ucapan Li Qiu, jika ada yang meminta izin, raja harus memberikan persetujuannya. Tak ragu lagi Hasun menyetujuinya. Jawaban ini membuat Sin kaget. Kasimjo khawatir karena keputusan Hasun. 분성군은 누구요? 그게? Padahal dia tak mengerti apa-apa. Seorang dayang memberitahu Sowon bahwa raja sudah memutuskan hukuman penggal untuk ayahnya. Dia bergegas pergi ke kediaman raja. Di dalam, Hasun kalang kabut mendengar Sowon datang. Dia mau bersembunyi tapi terlambat. Kedatangannya untuk mempertanyakan pada raja tentang persetujuan hukuman bagi ayahnya. 죽음으로 아버지의 결백을 밝히고자 왔어. Hasun terkejut melihat aksi Sowon yang akan menikam dirinya sendiri. Dia memegang kedua tangannya hingga terjatuh. Hasun berebut pisau di tangan Sowon lalu melemparnya. Sowon berusaha mengambilnya, tapi Hasun terus menghalanginya. Sambil kebingungan mengapa ratu melakukan ini. Setelah Sowon menjelaskan, Hasun setuju untuk menyelamatkan ayah mertuanya. Dia meminta raja untuk berjanji. 나도 약조하겠소. Li Qiu masuk ke kediaman raja dengan wajah marah tentu membuat Hasun ketakutan. Mereka seperti kucing dan tikus yang saling kejar-kejaran hingga Li Qiu menangkapnya. Hasun berlutut pada Li Qiu. Dia membela diri lagi kalau Sin tampak seperti orang yang setia. Li Qiu mengingatkan bahwa Sin orang yang paling jahat di negeri ini. 사득하기로. 이놈이 상관할 바가 아니다. Hasun memberitahu bahwa dia berjanji pada ratu untuk menyelamatkan ayahnya. Li Qiu datang ke sebuah kuil dan biksu membawanya ke ruang pertapaan. Raja Li Sun duduk dengan mata terlihat sayu. Wajahnya sama sekali tidak bersemangat. Dia memberitahu raja tentang permintaan Sin untuk mengeksekusi mertuanya. 날 원망하려나? 물러가게. Di istana, Li Qiu memberikan surat perintah raja. Rupanya Hasun tidak bisa membaca karakter Cina. Pesannya agar Pak Yo dikeluarkan dari biro pemerintahan. Hasun bingung bagaimana janjinya pada ratu yang akan menolong ayahnya. 철저히 밟아 숨통을 끊어놓거나 철저히. Esoknya, semua petinggi istana sudah berkumpul untuk mendengarkan keputusan raja terkait kasus pengkhianatan Pak Yo. 삭탈 관작하고. Dalam pengumumannya, raja merubah keputusannya. Tentu Sin jelas tidak senang. Ibu Suri kesal atas keputusan raja karena akan menghalangi rencana Sin. Jin Pyung menenangkannya. Raja membuat keputusan itu mungkin karena tidak percaya pada Sin. Li Qiu masuk ke ruangan raja dengan geram dan mencengkeram bajunya. Alasan dia merubah keputusannya karena Hasun sudah berjanji pada ratu untuk menyelamatkan ayahnya. Di tempat lain, Pak Yo dikawal menuju tempat pengasingan. Li Qiu sudah menunggunya di luar istana bersama Sowon. Pak Yo senang bisa melihat wajah putrinya sebelum pergi. Mereka berdua menangis sedih. Sowon memberi ayahnya baju buatannya sendiri. Dia berjanji akan menjaga raja dengan baik.
흉전 남아. 아버지, 그냥 있으셔요. Raja dan Ratu pun bertemu. Ratu berterima kasih karena Raja memberikan izin dia bertemu dengan ayahnya sebelum pergi. 이게 오늘 전하의 밤참이다. Di dapur, makanan camilan malam Raja disiapkan. Seorang dayang menaburkan serbuk ke atas makanan. Kehwan menyajikan camilan itu ke hadapan Raja. Karena Raja menyuruhnya memakan kuenya, sambil bercerita dia pun memakan kue. Tiba-tiba Kehwan keracunan dan pingsan. 천천히 먹으라니까. Hasun sendiri yang menggendong Kehwan dan bergegas ke tempat tabib istana. Tapi sesampainya di sana, Kehwan sudah tak bernyawa lagi. Hasun shock berat. Likyu datang bersama Muyong. 전화를 메시고 가시오. 알겠어. Dia meminta Kasimjo membawa Hasun ke kediaman Raja. Hasun termenung memikirkan kejadian barusan. Dia menatap tangannya yang penuh noda darah. Dia merasa bersalah karena dia meminta Kehwan memakan makanannya. Likyu menemui Raja. Kini Hasun baru menyadari mengapa dia diminta menggantikan Raja. 뭐라? 당장 내보내 주십시오. Rupanya Raja sedang terancam. Lagi-lagi Likyu mengancam akan melukai Darai dan Gabso kalau Hasun berani pergi. Kedatangan Ratu menemui Raja membuat Likyu buru-buru pergi. Sowon menatap Ibal pada Hasun yang tangannya terus gemetaran. Dia lalu meraih tangannya dan mulai membersihkannya dari darah. Di luar, Likyu tampak cemas. Apalagi ketika terdengar bunyi gedebuk dari dalam. Dia nekat masuk rumah meski Kasimjo sudah melarangnya karena ada Ratu. Di dalam, sang Ratu pun duduk seorang diri karena Hasun kabur. Ratu keluar dengan pandangan kosong. Dia teringat apa yang diucapkan Hasun barusan. Sowon berusaha menahan kepergiannya, tapi si Hasun tetap pergi. 평생 그렇게 서로를 벗삼. Rupanya Hasun menemui Gabso yang menangis karena kedatangannya. Hasun terus menemui Darai adiknya. Gabso menangis menceritakan apa yang terjadi. Wosim memberitahu kalau yang meracun adalah Kiyum, anak Menteri Shin. Dengan memakai topengnya, dia mencari Kiyum sambil membawa sandera. 무슨 일이냐? 제발 살려주십시오. 내가 그리 이럴 것만. Para pelayan memukuli Hasun hingga topengnya terlepas. Beruntung Shin tidak sempat melihatnya. Likyu datang menemui Wosim. Dia berbohong dengan berkata bahwa dia belum melihat Hasun. Di tempat lain, Lisun berjalan sempoyongan keluar dari kuil. Setelah mendapat berita dari Moyung jika Raja sudah kembali, Likyu menemuinya. Setelah Raja berbicara, Likyu baru sadar jika yang ada di hadapannya adalah Hasun, alias Raja Palsu. 살려고 도망친 놈이 그 방도. Moyong melaporkan penyelidikannya terkait dayang yang keracunan. Dia membawa Likyu ke suatu tempat di mana terlihat seorang dayang gantung diri. Dia dayang yang membubuhi racun pada makanan Raja. 간밤에 목을 매달고 숨졌습니다. Dayang Kim melaporkan hal yang sama pada Shin. Mereka menebak jika ini perbuatan Ibu Suri. 전화를 편히 해드리는 거. Likyu menyadari sedang dikuntit. Dia pun dapat mengelabuinya. Malamnya Wonshin mengendap-endap. Setelah memastikan semuanya aman, dia menyuruh Hasun dan Gabso keluar. Hasun sedih karena harus berpisah dengan adik dan pamannya. Likyu dapat meloloskan diri dan mendatangi rumah di tengah gunung untuk menemui Raja Lihun. Lihun marah karena perintahnya untuk memenggal kepala mertuanya tak dilaksanakan. 제멋대로 유배 보낸 놈을 쓰. Seorang dayang meminta maaf pada Ibu Suri karena tidak bisa melakukan tindakan pencegahan, sambil menunjukkan wadah bulat berisi teh. Likyu meminta Hasun menemui Ibu Suri setelah sarapan besok. Dia pun mengikuti perintahnya berjalan menuju kediaman Ibu Suri. Ternyata Sowon juga hendak mengunjungi kediaman Ibu Suri. 참으로 오랜만에 문 안으로 오셨구려. Akhirnya Raja dan Ratu masuk bersama. Ibu Suri meminta pelayannya menyajikan teh untuk Raja dan Ratu. Hasun terlihat ragu pada minumannya. 어찌하니 드시는 게요? Ibu Suri jadi marah di saat Hasun melemparkan teh yang akan diminum Ratu. Dia tersinggung karena merasa dicurigai Raja. Raja jadi emosi saat Ratu dihinanya dan meraih tangan Sowon untuk segera pergi. 방금 뭐라고 했어? 목을 치겠어! Rupanya aksi Raja atas perintah Likyu untuk mencurigai Ibu Suri.
Di tempat lain, Jin Pyung memberitahukan Ibu Suri bahwa dia berencana untuk membunuh raja saat berburu nanti. 을 보이기 위해서라도 나올게. Menteri Shin memberitahukan raja ingin posisi Pak Yo beserta para bawahannya diganti dengan orang baru. Dia memberikan daftar nama orang-orang yang akan menggantikannya. 이걸 좀 보게. 비변사를 이리 개편하셔도 되는 겁니까? Namun Lee Kyu marah karena Shin mereformasi tanpa berdiskusi lebih dulu. Tapi Menteri Shin EGP sajalah. Jin Pyung menemui Ha-sun dan mengajaknya berburu. Kasim Jo menyatakan kekhawatirannya pada Lee Kyu karena raja pandai panahan. Kali ini dia pasti ketahuan deh. Esoknya, mereka terkejut karena Ha-sun pandai memanah. Ha-sun berkuda untuk berburu dikawal Lee Kyu dan Mu Yong. Sesampainya di sana, Ha-sun terkejut melihat Yi Gyom. Matanya langsung menyiratkan amarah. Ternyata, Shin mengajak anaknya sebagai ganti dirinya yang beralasan sakit. Jin Pyung membawa beberapa ekor anjing pemburu. Dia mendekati dan mengulurkan tangannya, namun salah satu anjing itu menggonggong. Dan ajaib, anjing itu berhenti menggonggong dan langsung duduk manis. Mereka pun berburu memasuki hutan. Tapi anjing yang dibawanya ketakutan dan kabur. Ha-sun memberitahukan cara menenangkan anjing. Dia memperlihatkan kulit harimau yang tersimpan di balik lengan bajunya. Di kamarnya, Kasim Jo keheranan karena ada kulit harimau yang tergantung. Ha-sun menunjukkan jalan yang akan dia gunakan untuk berburu. Sedangkan Ji Pyung memisahkan diri. Seorang pengawal berteriak bahwa dia melihat rusa. Kontan, semua orang langsung berlari mengejarnya. Lee Kyu meminta Mu Yong mengawasi Jin Pyung. Dia bersembunyi di balik pohon, dan dia memanah Mu Yong. Yi Gyo mencari-cari raja tapi tak menemukannya. Rupanya raja bersembunyi di balik pohon, siap dengan panahnya. Sementara Jin Pyung juga sedang mengarahkan panah padanya. Teriakan Lee Kyu tak menghentikan Ha-sun memanahnya. Untunglah panah Ha-sun melesat dan tak mengenai Yi Gyom. Jin Pyung melepaskan anak panahnya tepat saat Ha-sun beranjak dari tempatnya. Ternyata panahnya menancap tepat di antara kaki Yi Gyom. Ha-sun meminta maaf karena dia memanah rusa, tapi malah kena Yi Gyom. Di saat Sowon datang, seekor anjing menggonggong ke arahnya. Sontak Ha-sun berusaha melindungi ratu dengan tubuhnya. Alhasil anjing itu malah menggigit pergelangan tangannya. Duh, kasihan. Pengawal segera mengamankan anjing itu, dan Sowon panik melihat tangan Ha-sun yang terluka. Hansu melarang Mu Yong untuk membunuh anjing tersebut. Tabib mengobati luka di pergelangan tangan Ha-sun. Dia berkata Ha-sun beruntung karena membawa kulit harimau. Sowon membuat permohonan dengan melemparkan batu ke kolam. Tapi lemparannya meleset. Tiba-tiba Ha-sun datang dan memberitahukan cara melemparnya. Ha-sun melemparkan batunya dan tepat sasaran. Sowon terkesima dan malu karena ketahuan. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Mereka semua minum teh. Tiba-tiba Hwadang muntah dan kesakitan sambil memegangi perutnya. Sowon segera minta dipanggilkan tabib. Beberapa saat kemudian, Ha-sun ke tempat Hwadang. Tabib mengatakan bahwa mungkin Hwadang kena racun. Sowon langsung menyuruhnya memeriksa teh yang tadi diminum Hwadang. Tapi si Hwadang mencegahnya, lalu meminta dayangnya menunjukkan sebuah kotak pada raja. Raja pun terkejut karena kotak itu ternyata berisi boneka voodoo. Seorang dayang bersaksi bahwa saat malam bulan purnama, dia melihat Dayang Pak mengubur sesuatu di depan kediaman Hwadang. Dayang Pak kontan shock. Dia langsung berlutut dan mengatakan walau itu fitnah. Ha-sun melaporkannya pada Lee Kyu. Dayang Kim memimpin penggeledahan di kamar Dayang Pak. Dan di sana ditemukan bukti-bukti kalau dialah pelakunya. Dayang Pak disiksa dengan besi panas agar dia memberitahukan siapa dalangnya. Ha-sun kaget saat Kasim Jo berkata bahwa Sowon akan berada dalam bahaya jika Dayang Pak tetap bungkam.
그게 무슨 말이오? 죽을 때까지 웃자. Sebelumnya, Menteri Shin menyuruh Dayang Kim menyuap tabib untuk memberinya bunga teh yang bisa membuatnya keracunan. Lalu memberikan teh itu pada Dayang Hwadang. Selain itu, Dayang Kim juga menyuap Dayang Saksi untuk meletakkan bukti di kamar Dayang Pak. Ternyata Shin meminta Dayang Kim untuk menyingkirkan Dayang Pak. Muyong melaporkan pada Lee Kyu kalau dia tidak bisa menemukan asal mata panah, padahal dia sudah menemui banyak pandai besi. 이제 어찌할 거야? 계속 운에만 맡길 수는 없. Percobaan pembunuhan pada raja sudah 3 kali terjadi. Lee Kyu menyuruh Muyong untuk tetap mengawasi Jin Pyung. Bu Suri memarahi Jin Pyung karena selalu gagal dengan rencananya. 친평군에 일을 하세요. Malam harinya, Dayang suruhan Bu Suri membawa makanan untuk Dayang Pak. Dia yang keracunan langsung muntah darah. Hasun mendatangi rumah Dayang Pak, tapi dia terkejut menemukan Dayang Pak tidak bernyawa lagi. Sowon lemas mengetahui kematian Dayang Pak. Hasun menyadari jika seseorang sedang menargetkan ratu untuk dibunuh. 하려고 죽인 것이 분명합니다. 사람들은 모두 Muyong memberitahukan bahwa racun yang digunakan sama dengan racun yang membunuh Kehwan. 확실합니다. Hasun menyimpulkan kalau ini perbuatan Ibu Suri. Para pejabat meminta raja untuk menurunkan tahta ratu. Di tempat lain, Shin memberitahukan Hwadang kalau jika lusa ratu akan diturunkan dari tahtanya. Dia begitu girang mendengarnya. 도승지같이 필요 없이. 예, 아버지. Shin memberitahukan untuk menyiapkan unjuk rasa dan dia akan membawa petisi pada raja. Sewon memberi Aeyong sekotak uang untuk diberikan pada Ibu Dayang Pak sebagai ucapan bela sungkawa. 분명 여기가 맞는데? Esoknya Aeyong pergi ke rumah Dayang Pak. Kebetulan Ibu Dayang Pak hendak pergi. Dia mengira jika Aeyong sebagai utusan Ibu Suri. Sepulangnya ke istana, Aeyong memberikan sebuah gulungan dan surat dari Ibu Dayang Pak. Sowon terkaget saat melihat isi gulungan. Dia menunjukkan gulungan itu pada raja. Hasun pun terkejut melihatnya. Ternyata gulungan itu berisi gambar manusia yang dipenuhi mantra. Surat itu dari Ibu Suri yang telah memerintahkan Ibu Dayang Pak untuk menyantet ratu. Gulungannya dikubur di bawah kediaman ratu bersama jimat dari dukun. 중궁전이었단 말이오. Hasun terkejut karena target sihir Dayang Pak adalah Sowon bukan Hwadang. Mereka bisa menggunakan bukti surat itu untuk membebaskan ratu. Hasun datang menemui Lee Kyu dengan menunjukkan surat Dayang Pak. 전하께서도 기뻐하실 게다. 황도가 될지 여쭌 것입니다. Lee Kyu tersenyum senang karena itu bisa digunakan untuk menyingkirkan Ibu Suri. Rencananya mengecewakan Hasun karena dia membawa surat itu untuk membebaskan ratu, bukannya untuk menyingkirkan Ibu Suri. 내주할 때도 있는 겁니다. 내가 왜 네놈 말을 듣고 있는지 모르겠다. Lee Kyu beralasan bahwa keselamatan raja lebih utama. Mereka tidak tahu kapan Ibu Suri akan menyerang lagi. Hasun memberikan surat yang ditulisnya pada Ibu Suri yang membuatnya terkejut dengan isi suratnya. 꽤 많은 공력을 들인 모양입니다. Hasun meminta Bu Suri untuk menemukan pembunuh Dayang Pak. Kalau tidak, dia akan membawa surat itu kepada pejabat istana. 않으시면 조정에 알리고. Lee Kyu pergi ke tempat Li Hun. Terlihat Li Hun duduk diam dengan pandangan mata kosong. Dia terkejut melihat darah keluar dari telinga raja. Lee Kyu menangis melihat kondisi raja. 어찌 이러신... Esok harinya, si Dayang menghadap Hasun untuk membuat pengakuan dosa atas perintah Ibu Suri. Ternyata Dayang Kim mengintip dari balik pilar. Seseorang memberikan sebuah surat pada Shin. Menteri Shin menemui raja. Kali ini Shin meminta raja menurunkan tahta Ibu Suri. 아여 소신이 앞장서. 좌상이 정말 바라는 게. Namun tak disangka Hasun berani menolak perintahnya. Raja menjelaskan bahwa pengakuan Dayang Ibu Suri tidak ada hubungannya dengan Ibu Suri. Akhirnya Hasun pun mengusir Shin. Kasimjo menyerahkan surat Dayang Pak hasil tulisan tangan Hasun kepada Ibu Suri. Ibu Suri yang kecewa langsung membakarnya. Lee Kyu membawa Hasun ke sebuah bukit. Hasun bingung karena di sana tidak ada Li Hun. Lee Kyu menariknya ke tepi jurang dan menikam Hasun. 내 미리 알려주겠다 했지. Dengan mata berkaca-kaca dia berkata bahwa mulai hari ini badut Hasun sudah mati. Sekarang dia adalah raja negara ini menggantikan Raja Li Jun.
Hasun menatapnya tak mengerti apa ucapannya, sambil menahan rasa sakitnya. 이 나라의 임금이다. Lee Kyu memapah Hasun kembali ke istana. Kasim Jo yang melihat Hasun tak sadarkan diri dengan luka di dadanya tampak panik. 대체 무슨 일입니까? Dia tak mendapat jawaban saat bertanya apa yang terjadi dengannya. Dia teringat saat biksu memeriksa Lee Jun dengan memberitahukan bahwa mungkin raja akan segera tewas. 자해까지 한 적은 없었네. 보기보단 상태가 나쁘지 않네. Hasun siuman, dia tak mengerti mengapa Lee Kyu menikamnya. Ratu datang dengan membawakan minuman herbal untuk memulihkan kesehatan raja. 친첩에 대해선 염려 마십시오. Beberapa saat kemudian, Ibu Suri juga datang. Dia pura-pura mengkhawatirkan kondisinya. 주상이 아니가 곧 이 나라의 안위인 것을. 송구하옵니다. Ibu Suri memarahi Sowon yang dianggapnya tidak memperhatikan kondisi raja. Dayang Ki melapor pada Shin bahwa raja tidak mungkin menurunkan tahta ratu. Berita ini membuat Shin terkejut. 누가 자네 생각 따위 궁금하다 했던가? Menteri Perpajakan tak setuju untuk memungut pajak dari rakyat. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya penduduk sudah mengirimkan beras untuk rakyat miskin, tapi para pejabat lokal menyabotasinya. Jadi satu-satunya jalan, raja harus memeriksa pembayaran upeti. Seseorang bernama Hogeo itu sedang asik berjudi. Salah satu dari mereka berusaha menipunya. Ternyata 3 orang lainnya berkomplot. Saat mereka menyerang Hogeo, tiba-tiba Lee Kyu datang dengan pedangnya dan menolongnya. Seseorang meletakkan sekotak uang di meja Menteri Shin. Dia memintanya agar dipindahkan bekerja. Shin pun menjanjikannya jabatan gubernur. Rupanya banyak orang-orang yang mengantri untuk menyuapnya. Dalrai sedang mencari kacang hasil. Tanpa sengaja, dia melihat biksu membawa sesuatu ke rumah di bawah bukit. Dalrai penasaran dan mendekatinya. Karena dikunci, dia pun mengintip lewat lubang. Tapi hanya melihat seseorang yang sedang tertidur. Gabso datang memarahinya dan menyeretnya pergi. Hogo sedang berjudi, tiba-tiba datang petugas dari istana menangkapnya dengan alasan untuk membayar hutang judi. 자기 손목을 잘라갔다는 고변이 들어왔다. Ternyata itu adalah siasat Lee Kyu untuk membawa Hogo ke istana. Hogo dibawa menghadap raja. Raja Hasun menawarinya pekerjaan. 되었네. 그냥 두게. 그런 내기를 한 적이 없는데. Dia mau menerimanya, tapi Lee Kyu malah kecewa dengan keputusan raja. 2 pejabat bersama Yigyo melapor pada Shin kalau mereka melihat anak Jo Sewong di istana. Mereka memberitahukan kalau Hogo pandai dalam angka dan perhitungan. 조세웅의 얼자를 보았다. Yigyo menduga kalau raja ingin menggunakannya untuk mengetahui penggelapan pajak. Atas perintah Shin, esoknya kantor perpajakan diserbu karyawan Menteri Personalia. Mereka menyita dokumen tentang pengalihan hakim daerah. Para pejabat rapat dengan raja. Menteri Personalia dan perpajakan saling menyalahkan. Lee Kyu menjelaskan tanpa Menteri Perpajakan mereka tidak bisa menjalankan upeti pembayaran beras. Jalan satu-satunya, mereka harus menemukan bukti penggelapan dalam dokumen serah terima. Di bagian lain, Lee Kyu memberitahukan Hegol ada beberapa orang berpakaian ninja sedang menyelinap. Sayangnya terlambat, seseorang melemparkan pisau ke arahnya dan Hegol pun tumbang. Ratu Sowon memandangi Hasun yang tertidur. Ratu mendekat ke wajah Hasun dan menciumnya. Tentu Hasun membuka matanya dan terkejut. Yigyo memberikan upah pada pembunuh bayaran yang menyerang Hegol. Dia terkejut karena ayahnya ada di sana. Ayahnya menamparnya dan mengingatkan anaknya agar memeriksa jasadnya benar-benar tewas. Karena harus menuntaskan tugas yang sudah kau mulai, agar tidak meninggalkan jejak. Yigyo datang ke suatu tempat guna memeriksa beberapa jasad yang terbaring dan menemukan Hogol di sana dengan wajah penuh darah. Yigyo pun tersenyum.
Esoknya, para menteri dan raja rapat, tapi Likyu tak terlihat. Hasun jadi khawatir, apalagi saat Shin meminta raja untuk menghukum menteri perpajakan. 조정의 기강을 바로 세우심이 마땅할 것입니다. Sesaat kemudian, Likyu datang. Semua orang pun terkejut. 등청이 늦어 송구하옵니다. 횡령의 증자라니. Shin langsung menjadikan kambing hitamnya agar raja menghukumnya. Rupanya Hogol tidak mati. Dia dikawal Moyung masuk ke balai pertemuan dengan membawa dokumen. Kemunculannya membuat Shin kalang kabut, apalagi mengetahui jika Hogol bekerja di kantor perpajakan. 쌀로 공물을 받아 증자들을 발견했습니다. Hogol menyatakan kalau dia sudah membandingkan dokumen serah terima dengan buku besar upeti. Dan hasilnya, pembayaran upeti beras harganya lebih tinggi dari harga pasar. Menteri Personalia mencoba membantah. 그건 혼자서 할 수 있는 일이 아니다. 전하. Namun, Hogol sudah menghitung harga upeti menjadi beras. Pendapatnya ini membuat menteri kaget karena tidak mungkin ada orang yang bisa menghitung semuanya. 호판의 말이 맞았구려. 전하. Raja Hasun setuju untuk menghukum menteri Personalia dan hakim daerah. Harus dihukum berat karena penggelapan. Hogol memberitahukan bahwa tadi ada orang yang berusaha membunuhnya. 전하께 청이 하나 있습니다. Sebelumnya, saat belati dilemparkan ke arah Hogol, ternyata meleset. Moyung datang menghabisi para ninja dan menyisakan seorang saja. Dia mengacungkan pedangnya di leher ninja itu. Likyu melepas penutup wajahnya. Dia mengaku jika Shin yang telah menyuruhnya. Hasun dan Shin mendengarnya terkejut. 거짓을 고하는 게냐? Dia berusaha membela anaknya. Akhirnya, raja memerintahkan menangkap Shin. 신이겸을 끌고 오라. Likyu memberitahukan kalau hukuman untuk percobaan pembunuhan adalah pemenggalan. Hogol, Muyong, dan pengawal lainnya membawa Yigom. Dengan pertimbangan raja, dia menyuruh Shin memukuli anaknya dengan tongkat sebanyak 100 kali. 조정에 막대한 공을 세운 1등 공신이고. 아버지. Perintah ini tentu membuat keduanya malu karena di hadapan menteri lainnya. Dengan terpaksa dia memukuli betis anaknya hingga berdarah. Hogol terlihat menahan tawa. Akhirnya, dendamnya atas Dalrai bisa terpenuhi. Dalrai pergi ke rumah Li-hun. Dia mengintip lewat lubang di dinding. Dia terkejut melihat orang di dalam yang wajahnya sama dengan kakaknya. Terlihat Li-hun sedang berusaha melepaskan ikatan kain di tangannya. Likyu berjalan melewati pasar. Dia melihat 3 anak pengemis. Dia tersenyum lalu memberikan uang dan menyuruh mereka datang ke tempat hiburan. 동무들과 밥 한 술 얻어먹거라. 항상 거하게 차를 뜩. Tapi tiba-tiba salah seorang pengemis menusuk perutnya. Para pengemis itu pergi setelah mengambil bungkusan uang Likyu. Dia pun terkapar. Hogol melihat beberapa orang berkerumun. Dia mendekati mereka dan terkejut mendapati Likyu yang sedang kesakitan memegangi perutnya. Hogol membawa Likyu ke ruangan Wosim. 정세영님 말이요? Dan Likyu meminta dipanggilkan Jungsung alias biksu. Di istana, Hasun terkejut saat Kasimjo mengabarkan Likyu mengambil cuti. Sowon tiba-tiba pingsan. Raja Hasun berlari dengan cemas menuju kediaman Sowon. Ratu terbaring dengan wajah sangat pucat. Hasun bertanya pada tabib tentang kondisi ratu. Tabib memberitahukan kalau kondisi tubuh dan pikiran ratu melemah. 피적을 다녀오심이 어떨까 하오. 충전마마의 병환을 위한 일 아닙니까? Dia menyarankan agar ratu pergi berlibur. Dan benar saja ternyata si tabib itu suruhan Ibu Suri. Dayang Ibu Suri memberinya sekantong uang. Ibu Suri menanyakan kemungkinan ratu akan hamil. 기운이 많이 쇠하신 상태이옵니다. 어떤가? Tabib menjelaskan jika kondisi ratu terus melemah, maka itu tidak mungkin terjadi. Mendengarnya, Ibu Suri tersenyum puas. Ratu mendatangi kediaman Ibu Suri. Wajahnya masih pucat. Di sana sudah ada Hwadang dan Sli Raja yang lainnya. Ibu Suri tersenyum saat melihat Sowon meminum tehnya.
Hasun berdiri di balkon istana. Wajahnya tampak murung. Ternyata dia ingin melihat kepergian ratu untuk berlibur. Ratu Sewon berada di suatu tempat dengan pemandangan pegunungan yang sangat indah. Di depannya penginapan terhampar danau yang jernih. Biksu Junsung terlihat membawa makanan. Dia terbelalak saat melihat pintu tempat Lihun terbuka. Saat dia masuk, dia tak mendapati Lihun di dalam rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar Gapso berteriak memanggil-manggil Dalrae. Gapso memberitahu kalau Dalrae menghilang. 도성으로 갑시다. Lihun berjalan di tengah kota dengan diikuti Dalrae hingga kakinya terluka. Karena kecapean, dia pun terjatuh. Dalrae memanggil kakaknya hingga membuat mereka saling bertatapan dan membuat mereka semua terkejut. Igyo memberikan upah pada pembunuh bayaran yang menyerang Hogol. Dia terkejut karena ayahnya ada di sana. 아버지, Ayahnya menamparnya dan mengingatkan anaknya agar memeriksa jasadnya benar-benar tewas. 도승질을 막을 수 있을 것 같아서. Karena harus menuntaskan tugas yang sudah kau mulai, agar tidak meninggalkan jejak. 지위를 이렇게 허술하게 하는 게야. Igyo datang ke suatu tempat guna memeriksa beberapa jasad yang terbaring dan menemukan Hogol di sana dengan wajah penuh darah. Igyo pun tersenyum. 호주에서 압수한 해유문서들을 감찰한 결과 Esoknya, para menteri dan raja rapat, tapi Likyu tak terlihat. Hasun jadi khawatir, apalagi saat Shin meminta raja untuk menghukum menteri perpajakan. 조정의 기강을 바로 세우심이 마땅할 것입니다. Sesaat kemudian, Likyu datang. Semua orang pun terkejut. 등청이 늦어 송구하옵니다. 횡령의 증자라니. Shin langsung menjadikan kambing hitamnya agar raja menghukumnya. Rupanya Hogol tidak mati. Dia dikawal Moyung masuk ke balai pertemuan dengan membawa dokumen. Kemunculannya membuat Shin kalang kabut. Apalagi mengetahui jika Hogol bekerja di kantor perpajakan. 쌀로 공물을 받아 증자들을 발견했습니다. Hogol menyatakan kalau dia sudah membandingkan dokumen serah terima dengan buku besar upeti. Dan hasilnya, pembayaran upeti beras harganya lebih tinggi dari harga pasar. Menteri Personalia mencoba membantah. 그건 혼자서 할 수 있는 일이 아니다. 전하, Namun, Hogol sudah menghitung harga upeti menjadi beras. Pendapatnya ini membuat menteri kaget karena tidak mungkin ada orang yang bisa menghitung semuanya. 호판의 말이 맞았구려. 전하. Raja Hasun setuju untuk menghukum menteri Personalia dan hakim daerah. Harus dihukum berat karena penggelapan. Hogol memberitahukan bahwa tadi ada orang yang berusaha membunuhnya. 전하께 청이 하나 있습니다. Sebelumnya, saat belati dilemparkan ke arah Hegel, ternyata meleset. Moyung datang menghabisi para ninja dan menyisakan seorang saja. Dia mengacungkan pedangnya di leher ninja itu. Likyu melepas penutup wajahnya. Dia mengaku jika Shin yang telah menyuruhnya. Hasun dan Shin mendengarnya terkejut. 거짓을 고하는 게냐? Dia berusaha membela anaknya. Akhirnya, raja memerintahkan menangkap Shin. 신이겸을 끌고 오라. Likyu memberitahukan kalau hukuman untuk percobaan pembunuhan adalah pemenggalan. Hogol, Muyong, dan pengawal lainnya membawa Yigom. Dengan pertimbangan raja, dia menyuruh Shin memukuli anaknya dengan tongkat sebanyak 100 kali. 조정에 막대한 공을 세운 1등 공신이고. 아버지. Perintah ini tentu membuat keduanya malu karena di hadapan menteri lainnya. Dengan terpaksa dia memukuli betis anaknya hingga berdarah. Hogol terlihat menahan tawa. Akhirnya dendamnya atas Dalrae bisa terpenuhi. Dalrae pergi ke rumah Lihun. Dia mengintip lewat lubang di dinding. Dia terkejut melihat orang di dalam yang wajahnya sama dengan kakaknya. Terlihat Lihun sedang berusaha melepaskan ikatan kain di tangannya. Likyu berjalan melewati pasar. Dia melihat 3 anak pengemis. Dia tersenyum lalu memberikan uang dan menyuruh mereka datang ke tempat hiburan.
동무들과 밥 한 술 얻어먹거라. 항상 거하게 차를 뜩. Tapi tiba-tiba salah seorang pengemis menusuk perutnya. Para pengemis itu pergi setelah mengambil bungkusan uang Lee Kyu, dia pun terkapar. Hogyo melihat beberapa orang berkerumun. Dia mendekati mereka dan terkejut mendapati Lee Kyu yang sedang kesakitan memegangi perutnya. Hogyo membawa Lee Kyu ke ruangan Wosim. 정생 형님 말이요? Dan Lee Kyu meminta dipanggilkan Jungsung alias biksu. Di istana, Hasun terkejut saat Kasimjo mengabarkan Lee Kyu mengambil cuti. Sowon tiba-tiba pingsan. Raja Hasun berlari dengan cemas menuju kediaman Sowon. Ratu terbaring dengan wajah sangat pucat. Hasun bertanya pada tabib tentang kondisi ratu. Tabib memberitahukan kalau kondisi tubuh dan pikiran ratu melemah. 피적을 다녀오심이 어떨까 하오. 충전마마의 병환을 위한 일 아닙니까? Dia menyarankan agar ratu pergi berlibur. Dan benar saja ternyata si tabib itu suruhan Ibu Suri. Dayang Ibu Suri memberinya sekantong uang. Ibu Suri menanyakan kemungkinan ratu akan hamil. 기운이 많이 쇠하신 상태이옵니. 어떤가? Tabib menjelaskan jika kondisi ratu terus melemah, maka itu tidak mungkin terjadi. Mendengarnya, Ibu Suri tersenyum puas. Ratu mendatangi kediaman Ibu Suri. Wajahnya masih pucat. Di sana sudah ada Hwadang dan Sli Raja yang lainnya. Ibu Suri tersenyum saat melihat Sowon meminum tehnya. Hasun berdiri di balkon istana. Wajahnya tampak murung. Ternyata dia ingin melihat kepergian ratu untuk berlibur. Ratu Sowon berada di suatu tempat dengan pemandangan pegunungan yang sangat indah. Di depannya penginapan terhampar danau yang jernih. Biksu Junsung terlihat membawa makanan. Dia terbelalak saat melihat pintu tempat Lee Hun terbuka. Saat dia masuk, dia tak mendapati Lee Hun di dalam rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar Gapso berteriak memanggil-manggil Dalrae. Gapso memberitahu kalau Dalrae menghilang. 도성으로 갑시다. Lee Hun berjalan di tengah kota dengan diikuti Dalrae hingga kakinya terluka. Karena kecapean, dia pun terjatuh. Dalrae memanggil kakaknya, hingga membuat mereka saling bertatapan, dan membuat mereka semua terkejut. Ternyata mereka tidak saling melihat karena tertutup iring-iringan festival. Mereka melanjutkan jalannya, begitu pula dengan Lee Hun. Lee Hun sampai di gerbang istana. Matanya menyiratkan amarah. Dia ingat saat dirinya dikunci di sebuah ruangan dengan dua tangan diikat. Lalu Dalrae masuk dan menolongnya. Dalrae langsung memeluknya penuh dengan kerinduan. Saat Dalrae kembali dari mengambil air, Lee Hun sudah tidak ada di tempat. Raja dan Ratu jalan-jalan di pasar, guna melepas rindu setelah Ratu berlibur. 그때는 참말 실수였어. Hasun pulang ke istana melewati pintu rahasia. Dia terkejut karena Kasimjo ada di depannya saat dia membuka pintu. Hasun masuk ke ruangannya dan tertegun melihat Lee Hun sedang membaca sebuah dokumen. Lee Hun melempar dokumen, dia masih mengingat jika Hasun adalah badut yang menggantikan perannya. Hasun langsung sujud di hadapan Raja Lee Hun. Lee Hun yang sudah lama memendam amarahnya, menendang Hasun berkali-kali. Kasimjo berusaha mengingatkannya, tapi Lee Hun membentaknya. Di luar, Mo Yung panik saat mendengar suara ribut dan orang yang mengaduh kesakitan. Mo Yung bergegas membuka pintu dan terkejut melihat apa yang terjadi. Lee Hun mencabut pedangnya dan mengarahkannya pada Mo Yung. Hasun merangkak memegangi kakinya. Lee Hun mengayunkan pedangnya dan Hasun berdiri melindungi Mo Yung. Sambil menjelaskan jika Mo Yung tak tahu apa-apa. Mo Yung sepertinya tersentuh. Dia berlutut sambil mengaku bersalah. Lee Hun menatap Mo Yung dan Hasun bergantian. Dia lalu melempar pedangnya ke lantai. Lee Hun harus menangkap sekretaris kerajaan Lee Kyu. 좋겠다 하길래 운전마저 기강이 해이해졌구나. Sowon menghadap raja. Dia tersenyum sambil memberitahukan jika dia telah kembali ke istana dengan selamat. 대체 무슨 수를 쓴 게냐?
Di dalam, Li Hun mencabut pedangnya. Dia berjalan memutari Hasun yang berdiri di tengah ruangan. Hasun pun berlutut ketakutan. Saat Li Qiu masuk ke ruangan raja, dia terkejut melihat apa yang terjadi. Dia memberi hormat pada raja. Li Hun menyeret pedangnya ke leher Li Qiu sambil ngoceh-ngoceh padanya. Untunglah Li Qiu menjawabnya dengan tenang. 인으로 여기고 그리했겠습니까? 날 위해 그리했다. Li Qiu khawatir jika Li Hun menyakiti dirinya sendiri hingga dia mengambil langkah putus asa. Akhirnya Li Hun menurunkan pedangnya dan mempercayai alasannya. 어디 한번 변명해보게. 무슨 소용이 있겠습니까? Li Hun meminta Li Qiu membunuh Hasun. Tentu saja Li Qiu menolak karena tanpa perannya mereka tidak akan bisa menangkap penjahat. Li Qiu menyarankan membiarkan Hasun hidup agar mereka bisa menangkap orang yang ingin melukai raja. 저 밖에 있는데 이놈을 죽인다면 Walau tampak bimbang, akhirnya dia mengayunkan pedangnya hingga lengan Hasun mengeluarkan darah. Li Hun memanggil Muyong, dia menyuruhnya membawa Hasun keluar. Raja mengusir Hasun dan menyuruh membunuhnya di hutan. Xin tak mau menemui raja karena kecewa dengan keputusannya. Dia hanya mengirim surat pada raja meminta maaf karena sakit. Li Hun kesal karena Xin berani menolaknya, tapi dia memilih membiarkannya. 이건 Dayang Kim membantu Li Hun berganti baju tidur. Dia terkejut saat melihat telinga Li Hun yang terluka. Dia hendak menyentuhnya, tapi Li Hun mencengkeram tangannya. 전하, Kasim Jo mengikuti Li Qiu. Muyong akan membawa Hasun ke tengah hutan di cuaca yang sangat dingin. 상다 어르신도 조심하겠소이다. Tentu dia tidak akan bertahan. Kini Raja asli sudah kembali. Siapa saja harus bisa menjaga lidah di hadapannya jika tidak ingin kena masalah. 상관없다. Muyong membawa Hasun ke dalam hutan dengan sebuah obor. Mereka sampai di depan sebuah lubang besar dan menjatuhkan Hasun. Muyong kembali ke istana, rupanya Li Qiu sudah menunggu Hasun. Dia tak memberitahukan di mana Hasun berada karena ini perintah raja. Li Qiu berusaha meluluhkan Muyong dan mengingatkan bagaimana Hasun begitu baik saat memerintah kerajaan. 어명을 받은 죄뿐이야. 목숨을 부지했다던데. Li Qiu mengingat bagaimana dulu Li Hun dengan putus asa menyuruhnya mencari jalan keluar. Dia juga ingat saat-saat Hasun berusaha menjadi raja yang baik dan sangat mementingkan rakyat. 어디 있겠나? 전하께서 하셔야 할 일을 헛되이 죽겠다 한 적은 없습니다. Li Qiu berkaca-kaca mengingat semua itu. Hasun siuman ternyata dia tidak mati. Dia memungut kompas dan memandang ke atas untuk melihat bulan. Dia pun menangis. Biksu Junsaing memberitahu Won Sim kalau Dalrai menghilang. 아직 찾지 못한 모양이다. Hasun berhasil melepas ikatan tali di tangannya. Dia mengingat saat Li Qiu menusuk dadanya dan bilang sekarang dia adalah raja di negeri ini. Hasun berusaha sekuat tenaga hingga dapat meraih permukaan tanah. Namun tiba-tiba datang segerombolan serigala mengelilingi lubang hingga membuat Hasun kembali ke dasar karena ketakutan. Akhirnya serigala-serigala itu pun pergi. Saat fajar menyingsing, Hasun terlihat meringkuk kedinginan. Dia menatap kompasnya. Hasun berusaha naik lagi tapi gagal. Mendengar ceritanya, raja bertanya-tanya pada Li Qiu siapa orang yang berencana membunuhnya dengan makanan. Perkiraannya itu ulah Ibu Suri dan Jin Pyung. 아직 확실한 증자가 없으면 Masalahnya mereka belum memiliki bukti. Tak ambil pusing, Li Hun pergi menemui Ibu Suri. Ibu Suri mencoba berbasa-basi, tapi Li Hun menanggapinya dengan sinis dan mengancam akan memindahkan Ibu Suri ke villa kerajaan. 계속 나를 도모하려 드시면 Karena adu mulut, Li Hun kehilangan kendalinya. Dia melempar meja lalu menatap tajam Ibu Suri. 내 말은 그러니까 내 말! Akhirnya raja datang ke rumah Xin karena dia selalu menolak panggilannya. Xin langsung berlutut begitu melihat raja. Li Hun meminta Xin kembali lagi ke istana. Kesempatan itu dimanfaatkan Xin yang langsung meminta izin soal pengangkatan gubernur dan hakim daerah serta penangguhan aturan pembayaran deras. 조정에서 정한 일이니 좌상의 뜻대로 하게. Li Qiu berkali-kali mengingatkan Li Hun agar tak percaya Xin, tapi dia malah mengancamnya jika mencampuri urusannya. 나 아니 대웅이 닥쳐라! 형제라도 살려두지 않을 것이다. Muyong menyaksikan adu mulut itu. Tampaknya mulai berpikir ulang tentang pandangan terhadap raja. Kecewa karena hasil kerja Hasun tadi dihargai untuk memberantas korupsi, Li Qiu pun berlutut. Dia meminta izin mengundurkan diri. 사직을 정하오니 불안다.
Para prajurit menangkap Won Sim dan Ho Geol di bawah pimpinan Muyong. Mereka dituduh telah mengabaikan perintah raja. Lee Kyu yang sudah bersiap pergi dari istana bergegas menemui mereka di penjara. Dia berjanji akan segera membebaskannya. Lee Hun memerintahkan Muyong untuk memeriksa Hasun. Jika sudah mati, dia meminta kepalanya sebagai barang bukti. Raja masuk ke kamar ratu, dia terpesona dengan kecantikan Sowon. Lee Hun mulai melepas ikatan baju Sowon, tapi Sowon menahan tangannya. Di tempat lain, Muyong pergi ke hutan. Dia terkejut saat tidak menemukan Hasun di dalam lubang. Tiba-tiba Hasun mencengkram tangannya. Akhirnya, Muyong membantu Hasun keluar dari lubang. Dia pun menancapkan pedangnya. Setelah menolong Hasun, Muyong hendak mengambil pedangnya, namun Hasun bergerak lebih cepat. Dia menaruh pedang itu ke leher Muyong. Hasun tahu jika kembalinya Muyong guna memastikan dirinya telah tewas. Dia juga melempar pedangnya ke dalam lubang. Muyong terus terang karena raja memerintahkan untuk membawa kepalanya ke istana. Waduh! Muyong mencengkeram baju Hasun dengan menangis. Dia menyuruh Hasun untuk segera pergi jauh dari tempat tersebut. Tapi Hasun menolak karena takdirnya dia akan kembali ke istana. Di tempat lain, Sowon tampak murung teringat kata-kata Lee Hun yang menyuruhnya melupakan semua kebahagiaan mereka. Sesaat kemudian, Hasun datang dan mengajak ratu pergi ke area belakang. Hasun hendak memeluk Sowon, tentu membuat si ratu terkejut. Ulahnya ini berbeda dengan Raja Lee Hun. Hasun berhasil membuat ratu tersenyum dan membalas pelukannya. Akhirnya, Won Sim dan Ho Geol dibebaskan berkat bantuan Lee Kyu. Saat Menteri Shin akan dilantik, parlemen bagian kiri yang dipimpin Shin dan bagian kanan berbeda pendapat tentang calon pejabat yang telah terbukti melakukan korupsi. 소신들의 간언을 통촉하여 주시옵소서. Di acara ulang tahun raja, mereka sudah menyiapkannya selama sebulan. Hasun memiliki ide agar memberikan semua makanannya pada rakyat. Tentu rakyat akan merasa kenyang selama ulang tahun raja. 진연은 안 하는 걸로 하면 어떻습니까? 근사하지 않겠습니까? Idenya membuat Lee Kyu memandangnya kagum. Saat Ho Geol duduk di lapak pasar, saat itulah Gapso dan Dalrai datang. Gapso menunjukkan pisau Lee Hun meski Dalrai melarangnya. Ho Geol terkejut saat melihat lukisan naga di pisau itu, karena hanya raja yang memilikinya. Cerita ini membuat Gapso terkejut dan heran. Bagaimana mereka bisa bertemu raja? Diam-diam Dalrai merebut pisau itu lalu kabur. Gapso langsung mengejarnya. Ulah mereka membuat si Ho Geol keheranan. 제가 어찌 전하의 속을 알겠습니까? 패를 풀라 명하셨습니다. Lee Kyu menjelaskan bahwa besok ulang tahun raja. Dia memerintahkan untuk membatalkan penahanan. Jin Pyong langsung mengunjungi Ibu Suri begitu penahanannya dibatalkan. 대비전을 욕보이려는 속내가 분명합니다. Ibu Suri merasa heran kenapa raja membatalkan penahanannya. 장담하지 않으셨습니까? Kim Ji Bong sedang protes di depan kediaman Menteri Shin. Dia menuntut akta tanahnya dikembalikan karena dia gagal diangkat jadi kepala daerah. Dengan speaking bull-nya, Menteri Shin menemuinya. 고맙다. Dayang Kim membantu Hasun berpakaian. Dia mengucapkan selamat ulang tahun. Dia tak tahu jika itu bukan Raja Lee Hun. Dayang Kim tertegun saat melihat telinga Hasun yang mulus tanpa bekas luka. Dia keheranan bagaimana luka itu bisa hilang dalam semalam. 정신이 드십니까? 여기는 또 어디냐? Di tempat lain, Lee Hun baru saja siuman. Muyong memberitahukan jika raja pingsan dan mereka membawanya ke gua. Raja menanyakan kepala badut yang telah disuruh sebelumnya. Penjelasan Muyong membuat raja marah. 감옥해야 할 것이다. Muyong akhirnya menyadari jika Hasun dan Lee Hun sifatnya saling berbeda. Hasun selalu memperhatikan orang lain, sementara Lee Hun meletakkan pedang ke lehernya. Alasan raja harus membunuhnya karena dia gagal menyelesaikan perintah raja. Untung Lee Kyu keburu datang dan menggenggam kedua tangan Lee Hun. Dia memberitahukan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun raja. Jangan mengisi hari yang menyenangkan dengan darah. 전하의 탄일이 아닙니까? 그렇지. Ratu Sowon menyajikan makanan untuk Hasun. Keempat selir istana masuk untuk memberikan hadiah pada raja.
Hasun tampak terkejut melihat hadiahnya. 이건 하는 뜻으로 특별히 만든 것입니다. Hasun memandang Sowon sejenak, lalu bicara kalau dia berencana ke perpustakaan hari ini. Dia akan berada di perpustakaan sampai jam 4 sore seperti biasa. 서고에서 서책을. Di tempat lain dia ditemani Likyu. Lihun yang sudah lemah memakan supnya dengan tangan gemetaran. Sampai-sampai mejanya ikut bergetar. Wuleh-wuleh. Saat akan jalan-jalan, Raja Lihun terjatuh dan tiba-tiba muntah darah. Lihun menatap Likyu tak percaya, dia pun menangis. Alasan Likyu mempertahankan badut Hasun tetap hidup agar dapat menggantikan raja, karena dia lebih mementingkan rakyatnya. Namun Raja Lihun tetap tak terima dengan alasan Likyu, karena dia tak akan mati. Tiba-tiba Lihun teringat pada adiknya Yul dan menanyakan statusnya. 유리 그 아이도 Orang yang waktu itu menemani Yul makan ternyata Likyu. Lihun merangkak meraih Likyu, tapi dia terkulai ke tanah. 살아야겠어. 소중해서. Likyu meneteskan air matanya saat melihat Raja Lihun sudah tak bergerak. Dia memberikan penghormatan terakhirnya pada sang raja. Sowon sudah ada di perpustakaan. Dia memberikan hadiah dompet yang sudah ada sulaman tangannya. Raja terkejut saat Hasun memberitahukan bahwa ratu pernah menciumnya. 몇 번씩 달려오고 싶소. 한지나 다렸습니다. Dia memberanikan diri menggenggam tangan Sowon. Shin menemui Jin Pyung. Dia yang memang musuh bebuyutannya tak senang dengan kehadirannya. 자기 의지라는 게 없죠. Di luar dugaan, Shin merencanakan Jin Pyung agar menggantikan raja karena dia telah kecewa pada raja. Muyong mengundurkan diri dan menaruh namanya di atas meja Likyu. Likyu sendiri sedang bersama biksu melakukan upacara kecil di kuil atas kematian Raja Lihun. Mereka memberikan penghormatan terakhirnya. Esok harinya, beberapa orang berpakaian hitam menempelkan foto Hasun dengan keterangan badut ini adalah penipu yang berpura-pura menjadi raja. Siang harinya orang-orang berkumpul di depan foto itu. Kebetulan Likyu lewat dan Kontan terkejut melihatnya. Dia langsung melepas poster itu lalu menggulungnya dan pergi. Tak lama, pasar ramai dengan orang-orang yang berkerumun di depan poster. Gabso dan Dalrae yang kebetulan lewat, mereka terkejut setelah membacanya. 우리 오라버니가 임금이라고? Dalrae terheran mana mungkin kakaknya berpura-pura menjadi raja. Raja memanggil semua menteri. Kasim Jo menyerahkan poster pada Hasun. Dia terkejut sekaligus gugup karena itu ternyata poster dirinya. 세상이 망할 거라는 둥. Salah seorang menteri di bagian kiri menyarankan untuk menangkap seluruh badut guna menghentikan keresahan rakyat. Para menteri jadi saling ngoceh, yang tentu membuat si Hasun bingung. Beruntung Likyu datang dan mencoba menenangkan mereka. Posternya mungkin dipasang oleh seorang pengkhianat. 소신이 한 말씀 올려도 되겠습니까? Mereka harus segera menangkapnya. Likyu menemui Shin yang ingin bertemu raja dan memberitahukan jika raja tak mau ditemui tamu. Shin meminta bantuan Dayang Kim untuk mencari tahu bekas luka di tubuh raja. Dengan iming-iming mendapatkan pulus. 이제 할 마음이 생기셨는가? Likyu menemukan surat pengunduran diri Muyong. Ibu Suri menuangkan teh untuk Hasun dan Sowon. Mereka berdua pun meminumnya. Shin terang-terangan mendukung Jin Pyung. Dia memberinya uang untuk mengumpulkan jenderal di perbatasan, sementara dirinya akan mengumpulkan anggota istana. Raja terkejut mendengar Muyong telah mengundurkan diri. 벽서를 붙인 자가 죽인 걸까요? Shin menyuruh pengawalnya untuk membawa Wonsim. Dia menginterogasi tentang keberadaan raja, tapi tentulah si Wonsim berpura-pura tak tahu. 선이란 광대를 아느냐? 대감만 있게 구했는지 모르겠으나 Hingga Likyu menjemput Wosim di tempat Shin. Kasim Jo pergi dan digantikan Kasim lainnya. Dayang Kim menyediakan minuman dan membubuhkan obat tidur untuk raja. Raja berpura-pura tidur. Saat itulah Dayang Kim masuk ke kamar raja dan membuka bajunya guna melihat bekas luka di tubuhnya. Tiba-tiba Hasun mencekal pergelangan tangannya yang membuat Dayang Kim terkejut. Dengan marah, Hasun menghempaskannya. Kini Hasun bertingkah seperti Raja Lihun. Dia melempar cawan hingga menimbulkan suara gaduh.
니년이 내 손에 죽고 싶어 환장. Ternyata ini adalah perangkap yang sudah Hasun siapkan bersama Lee Kyu dan Kasim Jo untuk menangkap dalang di balik penyebaran poster dirinya. Dayang Kim shock saat Kasim Jo masuk bersama dua pengawal. Dia akhirnya mengaku jika Shin lah yang memasang poster tersebut. Lee Kyu mencoba menenangkan Hasun. Setidaknya Dayang Kim sudah memberitahu tentang bekas luka Hasun pada Shin. 사라졌다. 재물을 받았던 내관은요? Jadi dia tidak akan meragukan identitas Hasun. Hasun kesal karena Shin masih saja bikin ulah padahal baru saja dipecat. 그자가 가진 재물을 끊어낼 것이다. Hasun kesal saat Kasim Jo memberitahunya kalau pemilik sebagian besar tanah adalah Shin. Itu yang membuat aturan pembayaran beras gagal sebelumnya. 이전엔 어찌 실패했던 거요? 조정의 신료들 대부분이 Shin mengawasi pengawal membakar pakaian. Dia lalu memerintahkan untuk mencari Hasun dan Dalrae dengan menguntit Won Sim. 이란 계집과 가까이 지낸 자들을 쫓으면 Di tempat lain, Hasun menatap Ratu. Dengan perlahan mendekatinya lalu menciumnya. 넘어지면 어쩌려고. 심장이 터질 만큼. Dalrae menolak kembali ke kuil. Won Sim berusaha memberinya pengertian. Seseorang mungkin akan berusaha melukai Dalrae dan Gabso terkait poster itu. 오라버니를 가둬놨었다니까요. 일단 안으로 들어가자. Akhirnya Dalrae menurut. Biksu dan Won Sim mengantar mereka, diam-diam pelayan Shin menguntitnya. Si pelayan memberitahukan Shin kalau Dalrae pergi ke kuil. 있는 작은 절인 모양입니다. Pelayan Shin mengintai dari balik bebatuan. Malamnya dia langsung melapor pada majikannya dan menawarkan diri untuk menangkap Dalrae. Tapi Shin berencana untuk melihatnya sendiri. Bersama para anak buahnya, Shin mendatangi kuil. Kedatangannya membuat biksu terkejut. Tanpa basa-basi lagi, Shin memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah tempat itu. Biksu berusaha menghalangi mereka. Menteri Shin melihat dua pasang sepatu jerami di depan sebuah ruangan. Saat masuk ke ruangannya, dia tidak menemukan siapa-siapa. Gabso dan Dalrae terkejut saat ada orang masuk. Mereka menarik napas lega karena yang datang ternyata Hogeo dan Muyong. 아니란 내 집에 있어야 하는 건가? 법전사에는 쥐덫을 놓을 것이니. Muyong menjelaskan kalau Lee Kyu memasang jebakan di kuil. Shin kaget saat melihat Lee Kyu sedang sembahyang di kuil. Dia menghampirinya dan jujur kalau dia sedang mencari Dalrae. 혹시 맞는가? 찾고 계신 겁니까? Lee Kyu tertawa mencibir Shin yang masih berusaha mencari si badut. 내 눈은 속일 수가. 대감의 행보를. Sowon akhirnya tahu kalau orang yang selama ini membuatnya tersenyum bukanlah raja asli. Ratu benar-benar terkejut mengetahui kenyataan yang sebenarnya. 누구냐 넌? Perasaannya sama hancurnya dengan Hasun. 모험하다. Kasim Jo masuk, dia kaget saat menyadari Sowon sudah mengetahui penyamaran Hasun. Kasim Jo berusaha menenangkan Hasun. 감히 마음에 품지 말걸. Sowon tak sanggup lagi menahan perasaannya. Lee Kyu terkejut mendengar Ratu telah mengetahui status Hasun. Dia menemui Ratu dan meminta maaf serta mengakui dosanya. 인사는 따로 올리지 않겠습니다. 광대입니다. Lee Kyu menceritakan kisahnya saat itu raja sedang mencari pengganti yang mirip dengannya, hingga dia menemukan Hasun. Lalu melaporkan dan membawanya pada raja. Lee Kyu menjelaskan bahwa Raja Lee Hun secara mental dan fisik sangat lemah. 풍마하셨습니다. Akhirnya dia kecanduan obat. Setelah mereka menemukan penggantinya, dia mencoba menyembuhkan dirinya di luar istana. Tapi itu sudah terlambat. Dia mulai berhalusinasi dan menyakiti dirinya sendiri. Saat dia kembali ke istana, beberapa saat kemudian dia pingsan dan meninggal dunia. Sowon kaget mendengarnya, matanya pun berkaca-kaca. 결정하시기를 처하나이다. Orang-orang akan saling membunuh jika mengetahui Raja Lee Hun telah meninggal, tentu untuk berebut tahta. 들고 오는 사신이 모자람이 없이 융숭이 대접해. Hasun sedang rapat bersama para menteri di balai pertemuan. Mereka membahas rencana kedatangan utusan Ming. 자기 아버지를 섬기는데 어찌 아낌이 있을 수 있단 말입니까? Sowon masih marah pada Hasun. Dia tak mau menemuinya. Tapi dia teringat jika Hasun telah menyelamatkan ayahnya dari hukuman dan mencoba melindunginya dari gigitan anjing. Ratu merasa bersalah karena tak ada di sisi raja saat dia meninggal.
내 죄가 크다. 무슨 말씀이십니까? Hasun yang memang tidak tahu Li-hun sudah meninggal tentu terkejut. So-won menatapnya heran karena Hasun tak mengetahuinya. 지금 당장 도승정감께 가서. 예. Hasun menyuruh Moyong bilang pada Lee Kyu kalau So-won akan minggat dari istana. Lee Kyu menghadangnya di depan gerbang istana. Dia mengingatkan kalau So-won pergi dari istana, maka dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya. 궁전을 보존하실 수 없을 것입니다. 네, 각오하고 있어. Ibu Suri memanggil Hasun ke ruangannya. Dia marah-marah menuduh ratu tidak bertanggung jawab karena meninggalkan istana begitu saja. 약을 내림이 마땅할게. 그런 명은 내릴 수 없습니다. Lee Kyu membawa gulungan dokumen untuk Hasun agar ratu dilengserkan. Jangan dibiarkan orang-orang akan menuntut ratu untuk bundir. Hasun marah dan tak terima dengan alasannya. 그럼 그리 잘하시는 나리께서 하시지. 싶다고 될 수 있는 게 아니다. Lee Kyu kecewa, dia menjadikan raja dan berjanji untuk melindunginya. Dengan harapan Hasun tidak akan goyah guna mempertahankan tahtanya dan bisa membuat kerajaan di mana rakyat bisa hidup dengan harmonis. Akhirnya, Lee Kyu mengizinkan Hasun pergi menyusul ratu dan harus kembali sebelum utusan Ming tiba. 함부로 변방을 침탈하지 않겠다 해놓은 건 아닐 것이고. Lee Kyu bertemu dengan seorang pria di suatu tempat. Ternyata Jenderal Jurchen yang menyerang perbatasan karena menduga Joseon akan bergabung dengan dinasti Ming. Lee Kyu menitipkan pesan bahwa Joseon akan tetap netral, tidak memihak. 따라간 상황과 이해를 살펴 이루어져야 할. Di tempat lain, Shin minum bersama Jin Pyung. Ini kesempatan bagi mereka untuk membuat raja membuat kesalahan di depan utusan Ming. 확인해 주실 분이 있어. Kasim Jo tidak bisa menjawab saat Ibu Suri menanyakan keberadaan raja. Sesaat kemudian, Lee Kyu datang. Ibu Suri berencana akan mengambil alih istana dengan tidak adanya raja dan ratu di istana. Namun perintah ini ditolak Lee Kyu. 세와 평부를 내게 가져오시오. 연유를 여쭤봐도 되겠습니까? Di bagian lain, So-won menemui ayahnya di tempat pengasingan. Pak Yo sangat senang bisa melihat putrinya, tapi penjaga tidak mengizinkan karena dia harus melapor dulu pada kepala desa. 그건 전하의 호위무관이다. 알겠습니다. Saat itulah Muyong datang. Dia menunjukkan plakat raja dan meminta penjaga membiarkan So-won masuk atas perintah raja. Dia juga menyuruh penjaga pergi. So-won menghampiri ayahnya dan menggenggam tangannya. Muyong menghampiri Hasun yang sedari tadi memperhatikan gubuk dari jauh. Pak Yo berterima kasih pada raja karena mengizinkan putrinya menemuinya. 말을 하면 티가 나는 아이였지. Ayahnya meminta putrinya agar tak mengkhawatirkannya. Esok harinya, So-won menyiapkan sarapan. Beberapa saat kemudian dia berjalan di antara pepohonan. Hasun sampai di samping gubuk pengasingan. Dia terkejut saat mendengar Aeyong dan Pak Yo berteriak mencari So-won. Hasun segera berlari untuk mencarinya. 도승지, 큰일 났네. 대감, Tiba-tiba Menteri Perpajakan dengan panik mengabarkan kalau utusan Ming datang sehari lebih awal dan menyerahkan surat berisi pesan agar raja menemuinya. 이 조서를 받으러 오라는 전가를 보내왔네. Lee Kyu mengatakan kalau raja tidak ada di istana. Dia bersama beberapa pengawal menemui utusan Ming. Tapi pengawalnya tak mengizinkannya. 우리가 병부의시랑을 뵙자하더니 전하의 정교를 가지고 왔다. Utusan Ming mengusirnya, tapi Lee Kyu bersikeras tidak akan pergi. Hingga pengawal dari masing-masing kubu maju saling mengacungkan pedang. Wakil Menteri Perang meminta raja datang sendiri untuk menerima pesan kaisar. 조선의 임금에게 Lee Kyu beralasan kalau utusan Ming datang tidak sesuai jadwal, jadi raja akan menemuinya sesuai jadwal. Wakil Menteri Perang mengambil pedang, dia mengacungkannya ke leher Lee Kyu. Dia merasa Raja Joseon menghina utusan Ming dengan hanya mengirimkan perwakilannya. Karena gusar, dia mengangkat pedangnya dan bersiap melayangkan ke arah Lee Kyu. Di tempat lain, So-won berjalan menuju tebing. Entah apa yang mau dilakukannya. Beruntung Hasun datang tepat pada waktunya. So-won terkejut melihat Hasun. Tiba-tiba, seseorang memanah mereka dan mengenai Hasun. So-won berteriak sambil menangis berusaha menyadarkan Hasun. Anak panah kembali ditembakkan. Beruntung Muyong datang. Mereka mengejar orang-orang yang berpakaian hitam-hitam, namun salah satu penjahat itu kabur.
Di tempat lain, Shin datang menghentikannya. Dia lalu meminta maaf atas kesalahan Lee Kyu. Lee Kyu menebak kalau kedatangan utusan Ming lebih awal adalah perbuatan Shin. Muyong berjaga di depan rumah pengasingan. Hasun pun telah siuman. Kini Ratu sadar bahwa Hasun memang pria yang diidamkannya. 전화 곁에서. Mereka pun saling berpelukan. Kayak Teletubbies. Mendengar Hasun diserang membuat Lee Kyu terkejut. Dia menanyakan keberadaannya. 자들은 잡았느냐? 잡지 못했습니다. Muyong memberitahukan jika raja sedang ditangani tabib. Lee Kyu kebingungan untuk menjemput Hasun. Sementara besok utusan Ming akan datang ke istana. Dia harus hadir di balai pertemuan sebelum Hasun kembali. Esok harinya, para pejabat sudah berkumpul, sementara raja belum datang. Jin Pyong tersenyum senang sedangkan Lee Kyu tampak cemas. Wakil Menteri Perang datang bersama Shin. Dia langsung menanyakan keberadaan raja yang janjinya akan bertemu hari ini. Raja Hasun datang tepat pada waktunya dan menghampiri Wakil Menteri Perang. Utusan Ming kecewa karena raja pergi dari istana, padahal dia akan menemuinya. 그것을 가져오너라. 4 pengawal raja membawa masuk kulit macan utuh. Dengan speaking bull-nya, Hasun sedang berburu guna menyajikan hasil buruannya. 사신을 위한 진연했을 짐승을 잡으러 갔다가 Tapi macan ini menghalanginya, sambil memberikan kulit macan untuk Kaisar Ming. Rencana Hasun membuat Shin dan Jin Pyong kesal, apalagi Hasun memberitahukan jika Menteri Shin telah dipecat dari kerajaan. 당부하셨습니다. 안 그래도 고성군이 Kaisar Ming meminta jabatan Shin dikembalikan. Hasun setuju dan akan memberikan jabatan lain pada Shin. Lee Kyu kagum karena raja bisa mengendalikan situasi. 활 맞은 데가 여기냐? Muyong melapor kalau dia tidak berhasil mengejar orang-orang yang mengejar raja dan ratu. Tapi Lee Kyu menduga itu perbuatan Ibu Suri karena dia satu-satunya orang yang tahu kalau raja tidak ada di istana. Ibu Suri marah-marah pada Jin Pyong karena gagal menjalankan rencananya. Shin menjamu utusan Ming dan berterima kasih karena telah membantunya. Hasun terkejut saat Lee Kyu memberitahukan jika Kaisar Ming meminta prajurit Joseon. Jika tidak mengirimkan pasukan Joseon, maka Kaisar Ming akan menyerang mereka. Tapi kalau kita menurut, maka pasukan Joseon yang akan menyerang perbatasan. Tentu membuat Hasun dilema. 광대인이 당연히 해봤죠. Keputusan apapun akan membuat Joseon terlibat perang. 이제부터 내 너와 함께. Shin masuk ke balai pertemuan. Mereka memberi selamat karena Shin diangkat menjadi anggota Dewan Penasehat. 아깝다 하시면 아니되옵니다. Shin memaksa Hasun agar Joseon mengirim 10.000 prajurit ke Kaisar Ming, padahal Kaisar cuma meminta 1.000. Tapi dengan tegas Hasun menolak. 그리 할 수 없어. Lee Kyu menemui utusan Ming untuk menyampaikan penolakan raja. Dia memberikan surat untuk Jenderal Nurcaci pada Hasun. Surat itu mengatakan kalau Joseon tidak akan memberi bantuan pada Ming. Hasun mengambil stempel raja dan dengan yakin menstempel surat itu. Lee Kyu menyerahkan surat raja kepada pedagang Joseon. Mereka tidak sadar ada seseorang yang mengintai mereka. Raja dan ratu mengunjungi Ibu Suri. Ibu Suri marah melihat Sowon hingga membanting mejanya. Dia berdiri menghakimi ratu. Hasun ingin mendengar pendapat rakyat soal aturan pembayaran beras. Lee Kyu menyarankan agar Raja Belusukan menemui rakyatnya. 거둥을 나가겠느냐? Darae dan Gapso terkaget saat Hogel memberitahukan jika Raja akan datang mengunjungi kota guna bertemu dengan rakyatnya. Hasun menunggang kuda dikawal beberapa prajurit. Dia pergi ke pasar. Orang-orang langsung berlutut menyambutnya. Rakyat berlomba-lomba mengutarakan unek-uneknya. 풀칠하고 살기가 너무 힘들어서 할 수 있게 허락해 주십시오. Darae ketakutan saat melihat Jigeom berjalan di hadapannya. Menyadari jika Darae ketakutan, Gapso mengejar Jigeom sambil membawa senjata tajam dan menyerangnya. Namun Jigeom berhasil selamat. Dan mereka menangkap Gapso. Sementara seseorang menghampiri Darae. Shin mendapat kabar seseorang menyerang anaknya sambil menunjukkan pisau milik yang didapatnya. Shin menemui Hasun untuk melapor insiden penyerangan Jigeom oleh Gapso.
Dia melirik tajam ke arah Likyu dan Hasun. Di ruangannya, Hasun mengutarakan niatnya untuk menemui Gapso, tapi Likyu melarang biarkan dia mengurusnya. 오히려 더 위험해질 수도 있다. 날 믿고 기다려라. Likyu bertemu Hogeo di depan penjara. Petugas mengatakan kalau Gapso saat menyerang hanya sendirian, tanpa ditemani Darae. Hogeo yakin petugas berbohong. Keduanya pasti ditangkap karena memiliki belati dengan ukiran naga. Likyu teringat saat mendiang raja memberikannya kepada Li-hun saat masih menjadi putra mahkota. 이니 구할 말이 있다 하지 않았소? Shin menemui raja dengan membawa belati ukiran naga. Dia ngibul bahwa belati itu hadiah dari Kaisar Ming untuk raja. Shin berusaha menjebaknya. 제 자식놈을 공격한 이걸 어찌 경이 가지고 있는 게? Hasun yang tak mengetahui jika belati ini miliknya, dia menerima hadiah itu. Akhirnya, Shin menyadari jika Hasun bukan Raja Li-hun. 그 검이 맞는지. Karena belati itu milik raja yang didapat dari ayahnya. Tangan Hasun pun bergetar. Dia lalu mengambil sesuatu dari lacinya dan melemparkan 2 koin ke hadapannya. Shin tentu senang mendengarnya dan dia tertawa sangat puas. 개값 2냥이다! Karena orang yang berada di hadapannya ini badut yang selama ini dia cari. Shin tertegun melihat wibawa Hasun. 아주 잘 노는구나. 순간 전화인 줄 알았다. Dia memuji Hasun pandai bicara hingga dia hampir tertipu. Dia menanyakan di mana Raja Li-hun berada. Saat semuanya terungkap, raja akan diturunkan dari tahta karena mengizinkan badut menggantikannya. Untuk menjamin keselamatan Darae, Shin meminta Hasun menetapkan Likyu sebagai penjahatnya. 용상을 지키긴 어려울 것이다. Shin akan membawa Darae sebagai saksi. Hasun terpaksa menyanggupinya. Karena terpaksa, Hasun berlutut di hadapan Shin demi keselamatan adiknya. Sowon terkejut mengetahui jika Hasun sendiri yang akan memimpin interogasi. Hari interogasi pun dimulai. Hakim meminta Likyu dan Shin membawa saksi dalam interogasinya. Rupanya Darae kedua tangannya diikat untuk bersaksi. Semua orang terkejut. 죄인 신치수를 끌어내라! Terlebih Darae saat dia melihat wajah raja di depannya. Pengawal menyeret Shin atas perintah raja. Lee mengakui jika dia bukan penjahatnya. Hasun menarik pedang seorang pengawal. Dia mengarahkannya ke wajah Shin. 뱉을 천하의 개망나니. Ucapan raja mengingatkan Darae saat kakaknya mengucapkan perkataannya di pentas sirkus sama persis dengan apa yang diucapkan raja barusan. Dia menyadari kalau raja di depannya adalah kakaknya. Shin tertawa, dia memperingatkan semua orang di sana jangan sampai tertipu badut rendahan yang mirip dengan raja. Dia meminta Darae bersaksi kalau raja adalah kakaknya. Darae memandang Hasun, begitupun sebaliknya. Rupanya, Darae mengaku kakaknya sudah meninggal. 진즉 죽어본 졌어라. 거짓이요. Mendengarnya, Shin jadi panik. Kasim Jo membawanya pergi. 저 아이를 데려가게. 신편부 뭐하는 게? Shin meminta Jin Pyung membelanya. Tentu saja dia tidak berani, bahkan para hakim yang biasa jadi sekutunya terang-terangan menyebut Shin sebagai penjahat. Shin masih terus ngoceh hingga raja menyuruh mengikatnya. Muyong membawa masuk Dayang Kim yang ternyata masih hidup. Dia berhasil menemukan Dayang Kim yang disekap Shin di suatu ruangan. Dayang Kim membongkar kejahatan Shin. Bahkan Hwadang tewas karena diracunnya. 날 언제까지 일 가둬둘 건지. Hasun meminta Shin disiksa sampai dia mau mengaku. Tapi sampai menjelang pagi, dia tidak mau mengakui kejahatannya. Gapso diinterogasi bersama Yigom yang berdiri di sampingnya. Dia menjelaskan kalau dia punya banyak alasan untuk menyerang Yigom. Jika bukan bangsawan menyerang seorang bangsawan, maka dia harus dihukum cambuk 80 kali. 무슨 벌을 내려야 하는가? 파야 마땅합니다. Sebagai ganti hukuman cambuk, Hasun menyuruh dia bertugas di Angkatan Laut bagian selatan. Keputusan itu pun membuat Gapso terkejut. Dia tambah terkaget saat mendongakkan kepala dan melihat Hasun di depannya. Sementara, raja menghukum Yigom dengan besi panas yang menempel di wajahnya. Dendam Hasun pun terbalaskan. Hasun menemui Gapso di sebuah ruangan.
Gapso langsung berlutut, tapi Hasun segera menariknya untuk berdiri. Hasun memberitahu identitasnya. Gapso sangat senang sekaligus tidak percaya melihat Hasun dengan berpakaian kebesaran raja. Yigyom dikurung di samping ayahnya. Kemudian datang 2 orang pengawal hendak membawanya pergi ke pengasingan atas perintah raja. Hasun melihat kepergian Dalrai dan Gapso dari balkon istana. Tapi wanita memeriksa teh yang selalu diminum ratu. Rupanya teh itu bisa menyebabkan kemandulan. Waduh, Sowon tentu sangat terkejut. Dia heran kenapa tabib istana memberikan teh seperti itu padanya. Beberapa orang berpakaian hitam mengobrak-ngabrik kediaman Shin guna mencari sesuatu. Tapi mereka tidak menemukan yang mereka cari. Mereka adalah orang suruhan Jin Pyong. Raja mengirim surat melalui Lee Kyu untuk Jenderal Nurcaci. Surat itu kini ada di tangan Sun Hwadang. 조정의 노지가 우선이다. 밟을 준비를 시작하겠다. Waktu itu, orang-orang Shin memukul pedagang dari Joseon dan mengambil surat itu. Hasun bergegas pergi menemui tabib istana. Tabib istana ketakutan dan mengaku bahwa dia diperintah Ibu Suri. 데뷔전입니다. 몸이 상하였는데도 Kebetulan Ibu Suri hendak keluar, Hasun menerobos menghampirinya. Dia membanting kotak teh bunga itu hingga hancur. Namun Lee Kyu datang menghentikannya. Ibu Suri tak menghormati raja lagi karena tahu jika dia hanyalah raja palsu. Ibu Suri menyuruh ratu digulingkan dari tahtanya karena sekarang dia sudah tidak bisa hamil. 데뷔전부터 할 것입니다. Di ruangan raja, Lee Kyu memarahi Hasun yang gegabah. Lee Kyu menjelaskan kalau sejak dulu dia juga ingin Ibu Suri digulingkan demi keselamatan raja. 전하를 지키려던 내 계책이 결국 지금 그 말씀을 하시는 이유가 뭡니까? Tapi pengikutnya pasti akan memberontak dan menyerang istana dan raja. Lee Kyu pergi ke tempat pengasingan bersama 2 orang pengawal. Tapi sesampainya di sana, dia mendapati Pak Yo tergeletak di lantai dengan pisau menancap di dadanya. Sebelum Lee Kyu menemukan Pak Yo terbunuh, Hasun mengantar kepergian Lee Kyu untuk menjemput Pak Yo di tempat pengasingan. Sowon menghampiri Hasun karena mengajaknya pergi. Dia pun menggandeng tangan Sowon, mengajaknya ke suatu tempat. 이런 풍경은 내 중전의 상한 마음을 Ternyata mereka pergi ke laut. Sowon merasa takjub karena belum pernah melihatnya. Kasihan amat loh. Berita tewasnya Pak Yo disampaikan Muyong tentu membuat ratu bersedih. Apalagi ayahnya dibunuh seseorang. 송구하옵니다. Di tempat lain, Ibu Suri memuji Jin Pyong. Di ruangan raja, Lee Kyu menduga kalau ini perbuatan Ibu Suri. 선이 너의 세가 커질 것이 분명하니. Hasun sangat marah, dia yakin kalau Jin Pyong yang membunuhnya. Muyong bersama beberapa anak buahnya menggeledah kediaman Jin Pyong. Salah seorang pengawal menemukan beberapa anak panah. Tapi mata panahnya berbeda dengan yang mereka cari. Muyong mematahkan mata panah dan membawanya. Tiba-tiba, pengawal dari Biro Kehakiman datang hendak menangkap Jin Pyong. Tapi dia melawan dan menyandaranya. Kedatangan anak buah Jin Pyong dimanfaatkan untuk kabur, dan mereka pun berkelahi. Anak buahnya memberitahukan kalau pengawal raja menemukan anak panah yang dia gunakan untuk menyerang raja. Jin Pyong langsung menyadari raja telah memasang perangkap. 진평군에게 해를 입었다 들었소. 소신들의 죄가 참으로 큽니다. Raja membahas rapat tentang pengkhianatan Jin Pyong. Hasun meminta bantuan untuk menggulingkan Ibu Suri, tapi ditolak menterinya karena tak ada hubungannya dengan Ibu Suri. Kecuali mereka menangkap Jin Pyong dan menjadikannya saksi. 찾아올 줄은 미처 몰랐어. 긴히 여쭐 말씀이 있어 왔습니다. Lee Kyu mengunjungi Ibu Suri. Secara tersirat dia menuduh Ibu Suri berada di belakang Jin Pyong. Karena tidak mungkin Jin Pyong berani melakukan percobaan pembunuhan terhadap raja, bahkan membunuh Pak Yo tanpa jaminan darinya. 마음에 걸리시는 게 있다면 Ibu Suri mengingatkan kalau raja membunuh adik dan ayahnya atas nama pengkhianatan. 마지막 기회인지도 모르고 말입니다. Mereka pun akhirnya saling mengancam dan sama-sama emosi. Lee Kyu menyerahkan surat pengunduran diri karena merasa bersalah telah membunuh adik raja atas perintah Lee Hun. 내가 온전히 감당할 것이니.
Hasun merobek surat pengunduran dirinya. Para pejabat rapat mengenai petisi pencopotan jabatan Ibu Suri. Seperti biasa, ada yang pro dan kontra. Akhirnya, Hasun menyetujui petisi itu karena Ibu Suri sudah melakukan pengkhianatan. Dayang Myung memberitahukan Sewon mengenai pencopotan jabatan Ibu Suri. Ibu Suri membuka sebuah kotak, di dalamnya tersimpan baju Pangeran Gyeonggin alias Yul yang berlumuran darah. 오히려 원통함만 더하게 되었구려. Bu Suri akan membalas dendam pada raja. Karena Ibu Suri sudah pergi, Lee Kyu ingin mundur dari jabatannya sebagai sekretaris kerajaan. Dia ingin membantu di perbatasan yang sedang kacau, apalagi sebentar lagi perang antara Kaisar Ming dan Aisin Gyero akan segera dimulai. Lagi-lagi Hasun menolak. 꼭 그리 해야겠소. 소신. Menurut Lee Kyu, untuk saat ini lebih penting menstabilkan daerah perbatasan. Jin Pyong berencana melakukan pemberontakan. Pedagang dari Joseon menemui Lee Kyu. Dia terkejut mendapat kabar jika suratnya dicuri di tengah jalan. Dia panik karena ada segel raja di surat itu. Si pedagang tak tahu siapa pelakunya. 이제 알리게 되었습니다. 전에 오보가 찍혀있네. Lee Kyu mendatangi Shin guna menanyakan surat rahasia raja. Namun Shin tak mau memberitahukannya. Tiba-tiba sebuah pedang diarahkan ke leher Lee Kyu. Orang-orang berpakaian hitam datang membobol penjara. Lee Kyu dipaksa berlutut. Shin mengacungkan pedangnya ke leher Lee Kyu. Seorang penjaga gerbang ibu kota terkena panah di dadanya. Jin Pyong siap bersama prajuritnya menerobos gerbang ibu kota. Kasim Jo dengan panik masuk ke perpustakaan, memberitahukan Hasun kalau ada pemberontakan. Hasun dan Sewon terlihat sangat terkejut. Jin Pyong bersama pasukannya menerobos gerbang ibu kota Joseon. Seorang penjaga gerbang yang terluka berlari menuju gerbang istana. Muyong terkejut saat penjaga gerbang memberitahukan tentang datangnya pemberontakan. Dia segera memerintahkan untuk menutup semua gerbang istana. Karena gerbang tertutup, Jin Pyong mengajak pasukannya menuju gerbang istana barat. Muyong melaporkan dari arah obor pemberontak, mereka sedang menuju ke istana barat di mana Ibu Suri tinggal. Sewon menduga kalau Ibu Suri sepertinya menyetujui pemberontakan mereka. 판서차를 보내왔습니다. 전하, 송구하옵니다. Muyong memberitahukan bahwa Lee Kyu mengirim pesan untuk Hasun. Surat raja untuk Jenderal Nurcaci menghilang. Muyong menjelaskan jika Jenderal Kang In-bok dari Provinsi Hamyong di perbatasan utara sudah lama berdiskusi dengan Lee Kyu mengenai pertahanan negara. Jadi dia pasti akan ada di pihak Hasun. 분명 전하의 편에 설 것입니다. Sementara Sewon memberitahukan di Provinsi Hwanghae ada Jenderal Kim Ki-jun, dia teman ayahnya. Hasun meminta Muyong mengirim pesan pada jenderal-jenderal itu melalui pengantar surat. 풍거를 방비하는데. Pasukan Jin Pyong sampai di istana barat. Dalam hitungan detik, semua penjaga sudah tak bernyawa. Di kamarnya, Ibu Suri sedang ketakutan, mengira raja mengirim pasukannya. Tapi dia merasa lega, ternyata Jin Pyong yang datang. 어찌 이리 늦은 게요? 송구하고 만극하옵니다. Ibu Suri senang melihat Lee Kyu sedang berlutut dengan tangan terikat. Rupanya Ibu Suri tidak setuju dengan pemberontakan Jin Pyong. Ibu Suri memanggil Shin untuk memastikan ucapan Dayang Kim kalau raja yang sekarang adalah palsu dan hanya seorang badut. Shin pun membenarkannya. 저 천한 광대가 저리 설치는 것을 짜와 가짜를 한 자리에 세울 수만 있다. Ibu Suri menyimpulkan kalau raja asli sudah meninggal. Kini Shin tidak setuju kalau Jin Pyong yang mengambil tahta. Ibu Suri menyerahkan sepenuhnya pada Shin untuk memilihnya. 밀서도 없는데 무슨 재주로 항복을 받아오겠다는 게. Hogyeol menyerahkan surat dari si pemberontak. Bersama surat itu ada plakat nama Lee Kyu untuk meyakinkan Hasun kalau Lee Kyu benar-benar ditawan. 간신 이교의 참수를 윤호하면 Hasun meminta Muyong mengantarkan surat pada Jin Pyong. Muyong memberitahukan Jin Pyong hanya boleh membawa 10 tentara. Muyong memberitahu hasil kesepakatan dengan Jin Pyong.
Dia heran kenapa Hasun tahu mereka akan menerima tawaran pertemuan ini. Ibu Suri marah-marah pada Shin karena mau berunding dengan raja. Hasun menemui Ibu Suri dengan dikawal Muyong dan beberapa pengawal lainnya. 내 예를 갖출 이유가 없습니다. 내 추상보다 미친 놈은 세상에 없을 거라 여겨. Ibu Suri geram karena Lee Kyu membawa Hasun dan membodohi istana. 보았으니 오죽하겠느냐. Hasun meninggalkan Ibu Suri yang sedang marah. 더럽히려는 게냐? 개소리 마시오! Lee Kyu diikat dan dikurung di perpustakaan. Shin menemuinya dan memohon pada Ibu Suri agar Lee Kyu dibiarkan hidup. Asalkan Lee Kyu bersedia membujuk Hasun untuk menyerahkan tahtanya. Shin pikir Hasun akan menurut pada Lee Kyu. Rombongan Shin sudah sampai di depan gerbang istana. Muyong menghampiri mereka. Dia menatap iba pada Lee Kyu yang harus memakai baju putih dan tubuhnya diikat. Seorang prajurit datang melapor kalau dia sudah melihat rombongan tentara Jenderal Kang In-bok memasuki kota. Mereka bertiga pun menemui Hasun di ruangannya. Mata Hasun sedikit berkaca-kaca melihat Lee Kyu. Jin Pyong jengkel karena ini tidak seperti rencana yang dia inginkan. Dia meminta pertemuan istana segera dimulai. Semua yang berkepentingan sudah berkumpul di halaman istana. 도승지의 오라를 풀어주게. 한 번만 절을 올리겠습니다. Hasun meminta ikatan Lee Kyu dilepas. Terlihat Sowon dan beberapa selir istana datang ke sana. Sowon sedih melihat Lee Kyu. Shin meminta si Dayang menyerahkan suratnya. Dia lalu membaca isi surat itu dan semua orang terkejut. 후군과 싸울 마음이 없다. 훈과 명나라가 전쟁을 벌여도. Semua orang menanti jawaban Hasun. Tapi Lee Kyu yang panik mengaku bahwa dia yang menggunakan segel itu. Lee Kyu mencabut pedang seorang pengawal dan menusukkan pedangnya pada perut Jin Pyong. Namun pengawalnya berhasil mendebas punggungnya. Hasun berusaha menenangkannya tapi ditahan oleh Muyong. Setelah mencabut pedangnya untuk menikamnya kembali, pengawal Jin Pyong berhasil menebas punggungnya hingga Lee Kyu tumbang. Semua orang terkejut termasuk Hasun. Muyong berteriak memerintahkan untuk menutup gerbang istana, sedangkan Kasim Jo berteriak untuk melindungi ratu. Hasun berontak dari cekalan Muyong. Dia berlari menghampiri Lee Kyu. Semua dikarenakan Lee Kyu tak mematuhi janjinya. Lee Kyu mengangkat tangannya sebelum tewas dan Hasun menggenggamnya erat. Hasun menangis pilu kehilangan orang yang telah memberinya kehidupan baru. Kasim Jo pun ikut menangis, begitupun dengan Muyong yang melihat dari kejauhan. Rombongan Shin dan Jin Pyong dihadang oleh prajurit istana. Jasad Lee Kyu sudah dimasukkan ke dalam peti dan Hoigol menatap menangisinya. Peti yang berisi tubuh Lee Kyu ditarik seekor kuda. Gerobak berhenti saat Hasun menyentuh peti Lee Kyu. 너를 온전히 믿지는 못했다. Air mata mengalir di pipinya, begitu juga dengan ratu dan mereka semua bersedih. Won Sim yang dicintai Lee Kyu pun ikut berduka. Ibu Suri memberitahukan Jin Pyong bahwa Yong Hwa akan menggantikannya mengambil tahta. 그에 대한 방도는 있어? 예. Ibu Suri menanyakan pada Shin cara untuk membenarkan pemberontakan. Ibu Suri meminta Shin untuk mengambil paksa tahta Raja Hasun. 당장이라도 쳐들어올 기세라. 그 신지수가 전하의 밀서를 가로채. Muyong akan mengeluarkan raja dan ratu dari istana secara diam-diam. Tapi idenya ini ditolak Hasun. Shin dengan baju merahnya memimpin pasukan pemberontak menyerbu masuk ke dalam istana. Tiba-tiba Hasun muncul seorang diri, rupanya itu jebakan untuk Shin. Dari pintu gerbang datang pasukan bantuan yang ingin melindungi raja. Shin siap bertarung dengan Hasun, namun tiba-tiba pintu terbuka memperlihatkan pasukan pemberontak yang sudah tergeletak semua. Hasun menghunuskan pedangnya ke perut Shin dan menebas leher Shin hingga tewas. Mampus lo. Sementara Jin Pyong pun sudah tewas. Ibu Suri tampak cemas tak ada tanda-tanda kemenangan. Dia menyuruh dayangnya untuk melihat kondisi di luar.
Ibu Suri datang ke istana dengan memakai pakaian kebesarannya. Hasun sudah menunggu Ibu Suri di ruangan. Ibu Suri marah saat Yonghwa memberi hormat pada Hasun. 나를 속인대냐? 명을 따른 것뿐입니다. Hasun membacakan kejahatan yang sudah Ibu Suri perbuat. 를 다하고자 하였으나 Karena terpojok, Ibu Suri meminum racun dan tewas seketika. Hasun menjelaskan kalau dia sudah mengamati para pejabat dari dekat. Dia pikir Gisung bisa jadi raja yang hebat. Secara mendadak, Hasun menginginkan kembali menjadi rakyat biasa. Dan ratu pun menyetujuinya. 피를 탐하는 짐승이 되지 않을 것이고 Sewon harus tetap di istana dan jadi Ibu Suri. Hasun membaca berita tentang penurunan tahtanya dan penunjukan Gisung sebagai gantinya. Dia mengambil segel raja dan dengan yakin menstempel dokumen itu. Para pejabat beberapa kali memberikan penghormatan kepada raja baru. 실은 내가 Hasun meminta Kasimjo melayani raja baru. Dia memeluk Kasimjo yang menangis sedih di pundaknya. 그동안 고마웠어 조내가. Hasun menatap jubah raja sebelum benar-benar meninggalkan istana. Mereka meninggalkan istana. Muyong mendengar suara langkah dan mengeluarkan pedangnya. Tampak beberapa orang berpakaian ninja menyerang mereka. Ternyata mereka pengikut fanatik Ibu Suri. Perhatian Muyong teralihkan saat dua anak panah menancap di punggung Hasun. Seorang ninja berhasil melukai punggungnya, tapi dia berhasil menumbangkannya. Muyong segera melempar pedangnya hingga pedang itu menancap ke perut si ninja. Tapi datang lagi seorang ninja, Muyong terus berusaha melindungi Hasun. Namun akhirnya Hasun tersungkur. Tapi pada akhirnya Muyong tumbang dengan darah keluar dari mulutnya. Muyong menatap Hasun yang tak berdaya di depannya. Dia memejamkan matanya menghembuskan napas terakhir. Di tempat lain, Sewon menikmati pemandangan sore, menunggu kedatangan Hasun sambil tersenyum tanpa tahu apa yang terjadi. 2 tahun kemudian, rombongan badut Gapso dan Dalrae sedang mementaskan sandiwara di sebuah desa. Suwon sedang berjalan di tengah desa ketika anak-anak perempuan berlari tak sabar ingin menonton pertunjukan badut. Suwon pun tertarik untuk melihatnya. Mungkin dia berharap akan bertemu Hasun, tapi dia harus kecewa, sang badut bukanlah Hasun. Sewon memberikan 2 buah cincin berharganya saat Dalrae menarik sumbangan. Dalrae pun terkejut mendapatkannya. Wonsi mengemasi barang-barang Likyu ke dalam koper. Dia akan berhenti bekerja sebagai penghibur. Malam itu, saat Sewon dan Aeyong masih setia menunggu Hasun, datanglah 2 orang pengawal menghampiri mereka. 전하께서는 어디 계시는가? 붕어하신 듯합니다. Pengawal bilang mereka menemukan tubuh Muyong yang sudah meninggal, tapi mereka tidak menemukan tubuh raja. Sewon berusaha menyangkal kenyataan. Dia pun menangis keras. 전하, 아니다. Faktanya, sudah 3 tahun berlalu, Hasun tak pernah menunjukkan wajahnya sejak kepergiannya. Tampak seseorang berjalan di belakang yang rupanya Hasun. Sewon masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia pun tak kuasa menahan rindunya. Pada bulan Januari di tahun babi, seluruh bangsa memuji kebajikan raja. Dia mencopot jabatan ratu dan turun tahta. Lalu tiba-tiba ratu meninggal dunia. Rumor mengatakan jika ada badut yang mirip dengan raja yang dianggap masih hidup untuk membawa ratu.